Muruku, kasus pemusnahan keluarga Chen sangat rumit. Longshu Mountain jauh dari dunia. Berhatilah saat turun gunung. Saya akan ingat. Identitasmu sudah aku atur, selanjutnya kamu harus andalkan dirimu sendiri. Percayalah. Saya pamit dari guru. Selamat jalan, Tuan Kecil. Hei kampungan, lihat apa? Lihat lagi, colok matamu. Cantik. Aku lihat dahi kamu menghitam. Tak lama lagi akan sial nih. Dasar kampungan berani kutuk aku. Kamu mau mati ya? Pergi. Lepaskan aku, jauh, Cantik, teriak keras pun, tak ada yang nolong kamu. tolong. Bai Longjue. Berhenti. Orang kampung ini dari mana? Mau jadi pahlawan penyelamat? Karena gadis cantik ini berjodoh denganku, bisakah memberi aku sedikit muka? Bebaskan dia. Siapa sih yang lu sebut saudara? Lihat diri lu sendiri deh. Kalau gak mau mati, mendingan kabur aja. Siklus berahi bikin ganas menggigit orang. Lu maki gue anjingnya? Mau mati emang? Semua keluar sekarang. Habisi dia untuk gue. Wah, banyak banget orang nih. Pas buat pemanasan. Ngapain bengong? Serang. Kurang seru nih, padahal belum panas, sekarang tinggal lu sendiri. Udah pikirin gimana mau mati? Dasar kampungan, mau nyentuh aku. Kamu tahu siapa aku? Aku kasih tahu. Aku ini putra sulung Kelo Agawang. Ayo, coba sentuh aku. Zaman sekarang ada yang minta ditampar, kalau nggak ditampar rugilah. Jiang Wan, ada apa ini? Ternyata kamu Jiang Wan, lihat ini apa? Bai Longjue, apakah kamu satu-satunya pewaris keluarga Chen Ye? Ah, sekarang aku paham. Chen benar-benar tebal muka. Demi mendekati keluarga Jiang, berani berakting jadi pahlawan penyelamat. Ternyata seperti katak yang ingin makan daging angsa. Bro, zaman sekarang masih pakai taktik seperti ini untuk jadi pria sukses? Jangan bercanda. Besok aku akan ke rumahmu untuk melamar, biar bocah ini berhenti bermimpi. Baiklah, CEO. Kamu harus serius, ya. Aku cuma mau nikah sama kamu. Aku juga cuma mau nikah sama kamu. Hahaha. Jangan berakting lagi, ayo olah. Masih berlagak ya. Hahaha. Kalian memang contoh yang bagus dari orang yang meremehkan orang lain. Siapa yang sedang kamu ceritakan lagi padaku? Bukankah ini Tuan Wang? Berani kau memukul Tuan Wang? Kau tidak ingin hidup lagi. Hei Tuan Wang, baik-baik saja? Bertahanlah, saya akan memanggil ambulans, berjalan lebih cepat. Tidak ada yang ingin pergi. Siapa sih yang melakukan ini? Waduh. Paman Wang adalah aku, yang siap. Keponakanmu lupa siapa aku. Ayahku adalah Yang Yihua, ketua Yang Group. Anak Wang yang dia pukul. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Kenapa kamu mukul aku? Xiao Ge. Percaya nggak kalau anakmu suruh aku mukul kamu? Jangan banyak bicara dengan aku. Berlutut di depan anakku. Minta maaf. Aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu jadi anjing keluarga Wang. Sudah dipikir matang-matang, anak muda. Sudah dipikirkan? Aku rasa aku harus tambah makan. Kurang ajar berani menggoda aku. Mau cari mati? Baru bisa sedikit saja sudah berani sombong.
Kamu siapa? Orang yang tak bisa kamu lawan. Hahaha. Berani sekali menantangku, ambil uang dan pergi. Wow, kakinya panjang, sayang mulutnya bau. Berani memutar menghinaku? Mau dipukul? Wah, Dasar nakal kamu. Apakah kamu baik-baik saja, Xiao? Dengan keluarnya energi, ahli seni bela diri. saya bukan ahli seni bela diri, cantik. Kamu tidak terima ya? Bisa diadu lagi kalau ada waktu. Tidak tahu malu kamu. Saya Zhang Chaoxin. Ini putri saya, Sang Lan. Mohon maaf tidak bisa mendidiknya dengan baik. Saya ini sebagai permintaan maaf kepada Anda. Boleh tahu nama kamu? Aku Chen Ye, orang tua, aku punya kebiasaan. Kebiasaan apa? Uang orang mati. Aku tidak. Berani mengutuk ayahku. Kamu ini memang keras kepala dan berangasan. Maaf, aku tidak akan menemani. Bye-bye. Ayah, kamu kenapa? Ayah, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Keahlian medis Chen Xiaoyu memang luar biasa. Sekali lihat tahu nasibku akan Ayah, dia bicara sembarangan. Jangan tertipu. Xiaolan, periksa identitasnya. Besok undang dia ke rumah. Ingin beli hadiah untuk orang tua. Ada rekomendasi? Orang miskin yang tidak ada sopan santun. Kamu menipu saya dengan barang palsu, lalu mengatakan saya tidak punya sopan santun. Dasa brengsek. Lihat, ini adalah istana permata. Istana Permata. Jadi ini juga barang palsu. Kamu tidak mampu membeli sekuyur tubuh tak bernilai 500.000. Kamu hanya layak melihat barang palsu ini. Pergi sebelum aku merobek mulutmu. Kemarilah. Berani sekali kamu memukulku. Halo, kakak sepupu, aku dipukul di toko. Halo, kakak sepupu, aku dipukul di toko. Tunggu, pasti akan kena. Oh, aku begitu takut, sampai kakiku lemas. Halo, Pak Gao. Orang yang Anda cari sekarang ada di toko perhiasan. Kak, orang kampung yang pukul saya, bantu saya membalasnya. Tenang saja, adik. Hei, anak muda. Bersegeralah minta maaf kepada adikku, kalau tidak hari ini kau tidak bisa keluar dari sini. Bagaimana minta maaf? Bisa ajarin aku. Baiklah. Aku akan mengajarimu sekarang. Patahkan kedua kakinya. Saya lihat siapa berani menyentuh tamu kehormatan keluarga Zhang. Apakah kau tidak ingin bisnis di toko ini? Putri tertua keluarga Zhang, kenapa? Meski ayahmu datang. Dia tak berani buat keributan di Kamu mau gimana? orang desa bau ini. Bilang tokoku jual barang palsu, merusak reputasi tokoku, dan melukai pegawaiku. Masa cuma minta maaf aja berlebihan? Kalau aku gak mau? Kalau aku gak mau? Saranku, kalian cepat nyadar salah. Karena kalau nanti Pak Xiao datang, urusannya gak akan sesederhana ini, ngerti? Oh, pantesan kamu sombong. Ternyata ada yang backing kamu ya. Aku mau lihat. Siapa sih si bos Xiao itu? Orang macam apa dia? Siapa berani bikin onar di sini? Bos Xiao, ini anak bikin masalah di toko. Hal kecil begini saja gak bisa bersin. Wah. Zhang Lan. Gak nyangka ketemu kamu di sini. Tidak heran kamu adalah wanita tercantik di Longcheng. Bentuk tubuh ini hahaha. Matamu menjijikan, kalau lihat lagi. Akan kucongkel matamu sekarang. Kenapa? Orang seperti ini, percayalah. Satu tangan saja aku bisa menghabisinya. Bukan. Keluarga tidak ingin mengganggu mereka. Bukan. Bukankah keluarga Zhang kalian sangat kaya? Keluarga Zhang melakukan bisnis resmi. Di belakang keluarga Xiao ada Tuan Hu bos besar di bawah tanah Longcheng.
Itu berarti porselen tidak akan bersinggungan dengan genteng. Itu berarti porselen tidak akan bersinggungan dengan genteng. Orang desa kalau salah mesti mengaku. Kalau kena pukul berdiri tegak. Bisa kita beri muka Nona Zhang, berlutut, menunduk, dan minta maaf. Saya pertimbangkan untuk membiarkan. Xiaofeng. Benarkah ingin memutus hubungan dengan keluarga Zhang? Saya tidak percaya kamu akan menentang tuan hu kami demi orang desa ini. Jangan bilang dia pacarmu dan ingin jadi menantu keluarga Zhang. Hahaha. Kalau bukan karena Kak Zhang yang cegah, kamu sudah jadi mayat sekarang. Bukan aku meremehkan, tapi kamu seperti itu berani bicara besar. Aku bunuh kamu lebih mudah dari bunuh semut. Cepat sujud minta maaf, kalau tidak, aku buat kamu pergi terbaring. Siapa itu Tuan Hu? Belum pernah dengar. Ya sudah, beri Tuan Hu sedikit hormat, biarkan dia pergi. Sepertinya Tuan Hu ini sangat berkuasa. Bahkan kamu saja bisa menahan diri. Tuan Hu menguasai 2 industri besar, obat-obatan dan barang antik, serta memelihara banyak anak buah. Tidak perlu mencari masalah. Industri obat-obatan. Hei kamu, masih punya backing ya? Hebat juga kamu ini. Sekarang kalau mau bergaul harus punya kekuatan. Ngandelin pukulan aja nggak bakal ada guna. Cepetan pergi. Berani kamu pukul aku? Memang kamu yang aku pukul. Memang kamu yang aku pukul. Kalau dipukul, tegak. Kalau bukan bapakku yang suruh kamu ke rumah, aku mau biarin aja. Udah mukul orangku masih mau pergi? Paman Hu, dia pukul aku. Mau mati atau hidup, kamu pilih yang mana? Kamu itu Tuan Hu ya? Ngomongnya begitu siapa sih yang mau mati? CIH. Orang desa berani mengertak orang 5. Hari ini kamu pasti mati. Tuan Hu, orang desa ini tidak memberi Anda muka. Karena saudara Xiao Feng sudah bicara. Potong kedua kakimu, merangkak keliling toko dan tiru suara anjing. Baru aku akan biarkanmu hidup. Membosankan. Sanglan, ayo pergi. Mau pergi? Tidak ada pintunya. Tuan Hu, bisakah Anda memberi muka pada kami, keluarga Zhang, dan lepaskan kami? Gadis keluarga Zhang, kamu boleh pergi, tapi anak tidak boleh. Tunggu aku di luar sebentar. Wah, kali ini seru juga. Akhirnya bisa gerakan badan. Ngomong apa sih? Cepetan maju dan habisin dia. Gimana? Apakah roda keberuntungan berputar? Salam, Guru Kecil. Bagaimana kamu tahu identitasku? Ilmu rahasia Gunung Longshou, tinju harimau mengaum naga menggeram, waktu muda aku pernah lihat guru besar menggunakannya. Ampuni kami. Kalian bijaksana. Aku butuh obat lama. Ingat untuk perhatikan buatku. Oke. Pergi sana. Kerakan siapa sebenarnya kamu? Rahasia. Kamu cari saya ada urusan apa? Ayahku minta tolong agar kamu pasti datang. Saya masih ada urusan. Oh ya. Ah, Pak Chen datang. Cepat, duduk, haha. Biar saya perkenalkan. Ini PAK Chen. Pak Chen benar-benar punya penglihatan tajam. Pak Zhang memuji anak muda ini. Siapa yang berani menyebut diri ahli kedokteran di depan Liu Sheng? Dokter Li terlalu memuji, hanya sedikit terkenal saja. Dokter Li terlalu memuji, hanya sedikit terkenal saja. Pak Liu, penyakit diderita ayah saya? Ayahmu menderita penyakit, api kering, gatal di seluruh tubuh dan sakit perut seperti ditusuk pisau. Hahaha, kenapa kamu tertawa? Tidak ada, saya hanya tertawa karena kamu salah diagnosis. Dasar Katak di Ibawa Temporung, meragukan diagnosis Liu Sheni. Mari kita semua bersatu, Pak Chen, harap sedikit bicara. Di depan Liu Shengyi, jangan pamer keahlian rendahmu. Begini saja bisa jadi tabib legendaris. Aku sudah bertahun-tahun jadi dokter, menyelamatkan banyak orang. Pasti tidak akan salah, kamu ini anak muda dari mana berani menantangku. Di dunia ini banyak penyakit yang sulit disembuhkan, kamu begitu yakin? Jika dia memang sangat hebat, aku tidak pantas tinggal di sini. Hei Liu, jangan pergi dulu. Tuan Chen, bagaimana jika Anda pulang dulu, nanti aku akan datang meminta maaf. Ayah, ada apa denganmu ayah? Tabib Liu, selamatkan ayahku. Biarkan aku menusuk jarum sebentar. Oh ya.
Sini lepaskan. Kalau menunda pengobatan ayahku, aku tidak akan memaafkanmu. Suntikan ini bisa meredakan sebentar, tapi nanti bakal kambuh lagi, Zhang Shu bakal benar-benar berbahaya. Kamu nggak punya kemampuan, cuma bisa ngomong yang setengah benar. Menurutku, kamu cuma penipu jalanan. Kilian Lu Lauscher luar biasa, menggagumkan. Wah, Kilian Lu Lauscher luar biasa, saya kagum. Anak muda bicara sembarangan. Beruntung tuan tua ini sabar. Kalau tidak, urusan besar bakal gawat hari ini. 5, 4, 3, 2, 1. Jatuh. Kenapa? Dokter Liu kadang juga tak bisa berbuat apa-apa. Pak Liu bagaimanapun jauh lebih baik dari penipu itu. Kamu malah menyindir Dokter Liu, seolah kamu bisa menyembuhkan. Bagaimana kalau aku bisa menyembuhkan? Bahkan tangan suci Pak Liu tak bisa melakukannya. Kamu berani mengatakan bisa? Sungguh lucu. Anak muda, kamu terlalu tak tahu diri. Xiao Lanlan, kamu bilang apa? Hi. Tolong bantu kami. Aku bisa membantu. Tapi mereka berdua harus minta maaf dulu padaku. Kamu siapa? Berhak APA? Diam dan minta maaf. Tahu apa akibatnya menunda perawatan ayahku? Nona Zhang, jangan tertipu sama tabib liar ini. Dokter Liu. Kalau Anda tidak ingin kesalahan diagnosis hari ini tersebar, cepat minta maaf. Kalau tidak, saya pastikan Anda tidak punya muka lagi untuk praktik di Longcheng. Tuan Chen, maafkan kami atas ketidaksopanan sebelumnya. Sekarang kalian baru tahu cara menghargai orangnya. Tidak, sudah tidak sakit lagi. Pak Chen, terima kasih atas penyelamatan tak terlupakan. Ingin menjodohkan putri saya dengan Pak Chen. Saya tidak setuju. Ayah, Kakek. ayah, kenapa Anda datang? Kalau saya tidak datang, Anda tetap bertindak sembrono. Cucu kesayangan saya mungkin menikah dengan pemuda Ayah jangan begitu. Apa yang Anda bicarakan? Ini adalah Pak Chen. Dia ahli medis yang luar biasa dan ahli bela diri internal. Bagaimanapun juga, kamu memang ahli. Hahaha. Kedua APA, kedua lagi kipekan mulatmu. Aku tertawa karena meski latihan bertahun-tahun, kamu hanya kuasai sedikit kekuatan batin. Kedua, akar energimu rusak. Kamu sudah mencapai akhirnya. Kamu mengutukku. Kamu cari mati. Barusan bukankah kamu kelihatan hebat? Lukisan ini dari mana asalnya? Bocah sialan, berani sekali kamu mengabaikan aku. Kakek, kau baik-baik saja? Tua bangka, aku berikan kelonggaran demi Xiaolan. Kalau berani bikin masalah lagi, tanggung sendiri akibatnya. Terima kasih atas belas kasihanmu. Tadi banyak yang membuatmu tersinggung. Berani tanya, apakah Anda adalah guru seni bela diri? Guru hebat, kakekku minta maaf. Mengapa kau tak punya sikap sedikit pun? Shaolin. Diam. Pak Chen, maaf ya. Tidak apa-apa. Sekarang aku hanya peduli soal lukisan ini. Lukisan ini. Dibeli dari pedagang antik beberapa tahun yang lalu. Apakah kamu ingat siapa yang menjualnya? Oh, sepertinya seorang pendeta bernama Jiang. Katanya dia orang hebat di Gunung Longzhou. Gunung Longshou. Iya, Bagaimana bisa? Pakshin. ada dendam dengan guru Jiang. Sejujurnya, saya curiga dia terkait dengan kasus pembantaian keluarga Chen dulu. Pak Chen, ada bukti? Saya dari keluarga Chen Tianyun. Saya dari keluarga Chen Tianyun. Saat kecil saya pernah lihat lukisan ini di rumah. Seluruh keluarga Chen musnah. Tidak ada yang selamat. Kalau Anda tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Memang sayang sekali. Tuan muda keluarga Chen dan Xiaolan dari keluarga kami punya perjanjian pernikahan. Akulah tuan muda keluarga Chen.
Saat itu sedang berlatih di pegunungan. Diamlah kau. Oh, Ini villa atas namaku. Diberikan kepada Tuan Chen sebagai Tuan Chen tidak menyimpan dendam. yang dikasih orang tua tidak boleh ditolak. Niat baik orang tua aku terima. Villa ini akan jadi rumah pernikahan Xiao. Baiklah haha. Chen Ye, kalau kamu ngomong jelek lagi, benar-benar putus hubungan. Hei, urusan menikah tidak perlu terburu-buru. Kita harus kembangkan perasaan dulu. Kau ger, tidak ada yang mau mengembangkan perasaan. Kapan kamu jadi hantu? Xiaolon. Kalau kamu tidak setuju, kita tidak usah bahas lagi. Pak Chen, apakah lukisan ini benar dari keluarga Chen? Iya. Waktu aku kecil, pernah melihat lukisan ini di perpustakaan keluarga Chen. Jadi, kasus ini benar-benar terkait dengan pendeta Jiang dan keluarga Chen. Waktu kebakaran keluarga Chen dulu. Pasti ada orang yang tidak rela kehilangan harta ini. Mereka menyembunyikannya diam-diam. Justru karena itu, saya mendapat petunjuk. Saat ini jangan sampai menyebar, supaya tidak malah celaka. Bisa minta tolong, Paman Sang, carikan info tentang orang ini. Jangan khawatir, Pak, urusan ini. Serahkan pada keluarga Zhang haha. Paman Zhang, kita cepat atau lambat akan jadi keluarga, jangan selalu panggil saya Tuan Chen. Gimana kalau kamu panggil saya Chen Ye atau Xiao Chen saja? Hahaha. Kamu terlalu yakin sendiri, belum tentukan. Siapa bilang kita jadi keluarga? Paman Zhang, tolong cari tahu tentang gadis ini. Siapa pacar kecilmu? Kenapa kamu cemburu? Siapa yang cemburu? Siapa yang cemburu? Bukankah ini Putri Ye Nantian? Sepertinya namanya Ye Sijun. Keluarga Ye memaksanya untuk kawin paksa. Dia kabur, dan sekarang seluruh keluarga Ye juga mencarinya. Merepotkan Paman Zhang. Kalau menemukannya, beritahu saya. Waktunya tidak lagi awal. Akan kembali ke hotel untuk berkemas. Malam nanti saya akan ke villa. Tenang, urusan ini serahkan saja padaku. Permisi. Permisi. Hati-hati di jalannya. Bukankah si kodok ingin mendekati keluarga Xiaowan? Hei, kodok, bicara tentang siapa? Kodok bicara tentangmu. Chen Ye, jangan bicara sembarangan, kamu tidak tahu malu. Sudah sampai sini? Aku sarankan kamu berhenti. Masuk keluarga kami, tidak terjadi. Kamu benar-benar perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Dulu kamu minta aku menikahimu. HMPH, orang miskin masih bermimpi menikahi Xiaowan. Jangan bermimpi siang bolong. Mana mungkin pantas bersama Xiaowan? Punya selera seperti dia, ya. Kamu pandai berbicara. Lebih baik sujud dan minta maaf. Kalau tidak, jangan harap bisa masuk villa ini. Apa kawasan villa ini milik keluargamu? Benar sekali, seluruh kawasan villa ini dibangun oleh grup Yang, dan saudara Xiao kita adalah calon pewaris masa depan grup Yang. Mengagumimu punya ayah yang hebat. Luar biasa. Bagaimana? Tahu siapa aku sekarang? Kalau tahu, cepat sujud dan panggil aku kakek. Minta maaf. Kalau tidak, selamanya jangan harap bisa masuk. Kenapa aku pulang ke rumah sendiri harus diatur orang? Haha, tidak salah dengar, kan? Rumahnya sendiri. Omong kosong. Penampilan kumuh itu, pantas memiliki setiap bata, rumput, dan pohon di tempat itu? Rumahmu? Memalukan. Chen, bisa beli 1 meter persegi di sini? Ada orang yang lihat aku tidak punya tempat tinggal. Memberiku villa, benar-benar tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak, walaupun ingin. Hahaha, sebagai orang bodoh ya. Siapa yang gila memberikan villa seharga miliaran kepada kamu yang miskin ini? Betul sekali. Salah paham, kamu ambil kartu emas, pikir milikmu, pasti mencuri. Oh ya, Tidak mungkin dari mulut anjing keluar gading. bukannya kamu siapa sih? Pikir bisa bicara padaku. Bilang satu kata lagi, aku bikin kamu tak bisa. Siapa kamu, berani pukul cuekku? Mau mati? Aku anak ketua grup Yang Xiao. Cari tahu dong, bosen hidup ya kamu? Grup Yang. Oh iya. Mulai besok, perusahaanmu tak perlu ada lagi. Aktingmu bagus, luar biasa, diundang dari Hengdian, kan? Hampir saja aku percaya. Sekarang semua macam orang ada. Aduh,
Apa ini salah, beneran atau enggak? Apa ini salah, beneran atau enggak? Kenapa? Aduh haha, maaf Pasang, tadi cuma bercanda, jangan dianggap serius ya, mataku salah lihat, nih. Penglihatan Cepat minggir, grup keluarga kami tidak mudah sejauh ini. Berikan jalan hidup. Jangan sungguh-sungguh, aku berlutut padamu, hahaha, tolong. aku akan memberimu kesempatan melihat ini demi Tuan Chen. Haha, terima kasih Tuan Chen. Aduh hahaha, cepat menyingkir, cepat menyingkir. Silakan, silakan, silakan. Hahaha, semoga lancar ya, semoga lancar hahaha. Terkutuk Zhanglan orang busuk itu, tertutup lemak babi. Dibuat terbius oleh Chen Ye. Dia benar-benar berani memukulku. Tidak masalah, tidak masalah. Dendam hari ini harus dibalas 100 kali. Cepat kembali dan beritahu Bibilan bahwa Chen Ye kembali. Pergi, jalan salah. Kesana akan dipukul lagi. Oh, Villa ini di seluruh Longcheng bisa dibilang kelas atas. Apakah Tuan Chen puas? Terima kasih untuk perhatian Pak Sang, saya sangat puas. Tuan Chen, di kartu ini ada 1 miliar. Mohon diterima. Ini tidak perlu. Saya punya sendiri. Kartu hitam utama. Kartu hitam utama. Kartu hitam Kartu hitam digunakan di seluruh dunia, melambangkan kekayaan dan status tertinggi. Di kota naga kita, 2 atau 3 orang. berapa uang di... Setidaknya 10 miliar. Ternyata kamu begitu kaya. Aku tertarik padamu. Tertarik itu bagus, aku dengar bahwa rasa ingin tahu seringkali jadi awal seorang wanita jatuh hati pada pria. Kamu terlalu narsis deh. Aku menyebutnya percaya diri. Siapa aku sebenarnya? Nanti tahu. Pak Chen akhir-akhir ini bekerja di mana? Bekerja yang tinggi tidak bisa disebut begitu. Dipanggil tapi belum lapor. Begitu ya. Grup kami Zhao. Kebetulan ada posisi eksekutif yang kosong. Bolehkah Anda punya posisi di grup? Tolong Pak Zhang urus ini. Anda tahu saya sedang menyelidiki kasus lama, jadi tidak ada kekhawatiran. Begini, biasanya kami tidak akan mengganggu Pak Chen. Anda juga tidak perlu datang ke grup. Tunggu sebentar. Halo, Bulan. Oh, baiklah, saya mengerti. Besok pagi saya akan datang. Aduh. Jangan kira hanya karena Anda dekat dengan Ibu Lan, Anda bisa bermain-main di depan saya. Saya akan menunjukkan dengan kenyataan seberapa besar perbedaan kita. Bulan. 10 tahun tidak bertemu. Anda tetap cantik. Sedikit hadiah tanda hormat. aku mau lihat apa ini barang bagus. Haha. Ini harta karun. Ternyata gelang rusak ini. Hahaha. Bibilan, hadiah untuk Anda. Lihat apakah suka. Ibu, biar aku bantu. Air mata malaikat senilai 680.000. Ya. Ibu lihat ini. Xiao Ge. Kenapa kamu lebih baik ke ibuku daripada ke aku? Apa yang kamu bicarakan? Bodoh. Baik ke ibu ya baik ke kamu juga. Lihatlah. Apakah ini tanda suka padamu? Apakah ini hati lautan senilai jutaan? Ya, dia itu, hahaha. Xiao Ge, aku cinta mati padamu. Aku juga cinta mati padamu. Yang Xiao, aku nggak salah lihat. Serahkan Xiao Wan padamu. Lebih baik daripada serahkan pada sembarang orang. Benar kan? Hahaha. Nggak suka barang mencolok. Suka gelang yang kamu kasih. Lihat cantiknya. Asal suka saja. Chen Ye. Gelang ini pasti mahal, kan? Nanti aku gantiin kamu. Gelang ini adalah hadiah dari teman, jadi aku anggap meminjam bunga untuk beribadah. Sampah yang membosankan. Siapa akan memberi kepadamu, orang kampung? Gelang ini dibuat dari batu permata berharga, memakai secara rutin dapat meredakan otot, menambah umur, dan kebal terhadap racun. Jadi ini bukan hanya uang murahan biasa. Barang berharga tak bisa dibeli. Apa maksudmu? Jangan marah. Kecil Chen, mulai sekarang ini adalah rumahmu, tinggal selama kamu mau. Tidak bisa, jangan biarkan kucing dan anjing liar tinggal di rumah. Apa-apaan ini?
Di rumah ada gadis muda. Apa kamu bicara manusiawi? Xiao Chen orang luar, tanpa bantuan orang tuanya, kamu tak akan jadi seperti sekarang. Cukup dengan cerita lama. Memang mereka bantu sedikit, tapi harus selamanya berterima kasih. Tante Lan, Om Jiang, Tenang Kandiri. Duduk duduk, ini muda di Seele sei kan, hehe. Hai, Chen Ye. Dengar dari Xiao Wan, kamu pindah dari kampung kecil sejak kecil, bertahun-tahun, kamu lakukan apa di luar? Aku tidak sepertimu yang hidup nyaman. Hanya belajar di Gunung Suci yang ditakdirkan saja. Memasuki jalan pertapaan, aku lihat kamu mau ke hutan mengembara, pandai membuat diri terlihat hebat. Menurutmu begitu, jadi kamu bahkan tidak punya ijazah ya? Ah, bagus sekali. Di perusahaan kami, ada anak perusahaan dengan gudang di sebelah, butuh satpam tanpa ijazah. Juga dapat makan dan tempat tinggal, cocok sekali untukmu. Besok kamu bisa langsung bekerja haha. Kalau gajinya 1 juta setahun, aku bisa pertimbangkan. Baik. Apa? Gaji 1 juta setahun, masih pertimbangkan, aku bodoh atau kamu? Otakku pasti tidak ada masalah, tapi kelihatannya kamu, hahaha. Hari ini, Chen, aku rasa otakmu rusak. Kakak Xiao dengan baik hati memperkenalkan pekerjaan padamu, tapi kamu tidak berterima kasih dan malah berkata kasar. Chen, pandai bicara tidak ada gunanya. Dengan kondisimu ini, menjadi satpam sudah bagus. Benar. Siapa bilang aku tidak punya pekerjaan? Chen, siapa yang akan percaya kebohonganmu? Kamu benar-benar keras kepala. iya kan, haha. Bukankah kamu bisa melihat sendiri apakah itu benar atau tidak? Manajer keamanan grup Sang. Manajer keamanan grup Sang. Manajer keamanan. HMPH, ini pasti palsu, biar kulihat. Masih ada akta notaris. Kamu. Jangan-jangan dia memang punya hubungan dekat dengan Zhang Lan. Bibilan, Paman Zhang, aku ingat ada urusan yang harus cepat diselesaikan. Kalian ngobrol dulu, aku pamit. Makan dulu. Aku juga pamit dulu. Kini, Ada apa? Kenapa? kenapa kamu nggak jawab teleponku terus? Handphoneku habis baterai. Ayo temani aku minum. Kita pergi ke bar bareng. Kenapa tiba-tiba ingin minum? Jangan tanya, pokoknya ada hal baik. Hei, tunggu aku. Lihat ID siapa? Sedikit familiar ya. Sedikit familiar ya. Apa itu Ye Si Jun? Pakaianmu berubah drastis, sulit mengenalimu. Benar-benar kabar baik. Terima kasih ya, Xiaolan. Ah, iya. Xiaolan, kamu tega. Mungkin kamu injak sampai memar. Bagus kalau memar. Siapa suruh kamu usil ke aku? Kalau berani lagi, aku akan bikin kedua kakimu bernasib sama. Malam ini tidak perlu capek, layani kami. Hei, pacarmu sepertinya kena masalah. Menepi. Kalau tidak saya Panggil, cari tahu. Siapa di Kota Naga yang berani urusan kita? Hebat banget ya. Siapa berani urusin Snow Dragon Gang? Sudah bosan hidup? Tidak peduli geng apapun kamu, kalau tidak mau dipukul, cepat pergi. Kamu cukup tangguh. Aku suka. Aku bukan bapakmu, belum mukul juga, kenapa malah berlutut? Mau nipu aku ya? Apa yang kau lakukan? Kau berpura-pura kukapai. Kurasa kau juga seorang master. Kau hampir tidak bisa menemaniku untuk menghilangkan kebosananku. Kau pukul adikku dan kau masih mau pergi? Tak tahu malu. Sekarang tahu konsekuensinya? Gulungan. Tunggu, geng naga darah tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tanpa diduga, wanita tertua keluarga Ye. Saya bekerja sebagai pelayan di bar biasa ini. Siapa kamu? Nona Ye, tenang saja, urusan kita tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Ini adalah Zhang Lan, saya Chen Ye. Kami datang hari ini untuk dengan tulus bertanya sebuah hal. 10 tahun lalu, apakah Anda pernah ke keluarga Chen di Tianyun? Saya waktu kecil sakit parah sehingga kehilangan ingatan sebelumnya. Saya pun tidak tahu. Apakah pernah ke sana?
kalau tidak ada hal lain. Saya duluan ya. Tuan Wang, kedua gadis cantik itu ada di sini. Memang benar-benar dua yang terbaik. Beritahu bos, buat ruangan kosong. Saya ingin urus hal penting. Dua nona cantik, maukah kalian memberikan kehormatan menemani saya malam ini? Ternyata kamu. Benar-benar sulit ditemukan, tetapi akhirnya kutemukan tanpa usaha. Sudah lama ku cari kamu, hari ini kita selesaikan semua urusan lama dan baru. Apakah ayahmu suka menjaga muka, jadi tidak memberitahumu kejadian hari itu? Kamu bilang luka ayahku disebabkan olehmu? Tidak mungkin sama sekali. Dasar sampai tak berguna. Sudah di ambang maut, masih berusaha menipuku. Tuan Wang, berani melawan saya, sungguh tak tahu diri. Cepat pergi dari sini. Tuan Wang, direktur memintamu segera pulang. Ada urusan. Direktur memerintahkan menyebarkan undangan ke semua kenalan, 3 hari kemudian mengadakan jamu. Katanya ada pengumuman besar. Baik, aku tahu. Ayah, kau benar-benar menyusahkan aku. Ada orang yang tidak tahu diri lagi datang. Huf. Tenanglah si Jun, cuma keluarga Wang. Bukannya jadi nona besar yang baik, malah ke tempat ini untuk menemani minum. Nama baik keluarga Ye sudah rusak. Cepat kembali ke rumah dengan aku sekarang. Paman Ye, kata-katamu keras. Si Jun itu kan anak kandungmu. Siapa kamu? Zhang Lan dari keluarga. Gadis keluarga Zhang, giliranmu bicara kapan? Kenapa masih duduk di sini? Harus diangkat pulang? Hei, paman, minum dulu baru pulanglah. Kamu siapa berani bicara, potong lidah kamu nanti. Hahaha, kamu ketua APA, ketua aku. Kenapa aku gak bisa gerak? Kamu lakukan apa? Paman Ye, Anda mungkin kena stroke ya. Chen, jangan begitu. Dia ayahku. Tolong bantu lepaskan dia ya. Om, kamu tidak akan menjilat lidahku lagi kan? Saya cuma bercanda dengan si adik. Saya bercanda dengan Anda. Setelah berdiri 3 hari 3 malam, Anda bisa bergerak. Tuan Chen salah. Saya minta maaf kepada Anda. Selama mengampuni saya akan membuat si Jun minum bersama Anda sampai puas. Saya menggoda Anda, sebentar lagi Anda bergerak. Tetapi si Jun punya ayah seperti Anda, sungguh apes. Sungguh menyebalkan. Xiao Lan, kita pergi. Bertemu dengan guru surgawi. Ketiganya adalah Kami memberikan penghormatan kepada guru surgawi King Yuan. bangun dan bicara. Aku, Wang Jingkang yang tua, datang untuk membantumu, atas perintah guru surgawi tua. Guru sungguh bijaksana. Datang tepat waktu. Kalau pulang, ingat beliin obat lama. Makin tua makin bagus. Ikuti instruksi King Yuan Tianxi. Dua hari lagi saya merayakan ulang tahun ke-70. Apakah Anda mau datang? Lihat nanti saja. Kalian juga bisa berdiri. Kamu adalah Tianxi dari Longshou Mountain? Ya, saya. Sepertinya lukamu sudah sembuh. Tertarik untuk membantu lagi? Hahaha. Ampun, Tianxi. Dua pengacau akan membinasakan kalian. Tuan Wang, jika Anda ingin membersihkan rumah, silakan pulang. Jangan buat keributan di sini. Aku belum. Seperti mereka. Terima kasih, guru, sudah menyelamatkan aku. Selamat untuk guru King Yuan memiliki keberuntungan besar. Cepat pergi. Kenapa? Aku baru dapat info kalau pendeta Jiang akan ada di jalan antik sore ini. Aku suka ini. Ku beli 10 untuk. Bisa kok. Hei, Xiao, lihat itu sepertinya Chen Ye, kan? Chen Ye. Kamu seperti plester. Di mana-mana ada aja kamu. Apa? Aku pergi kemana urusanmu? Bercanda, kamu bisa bayar di sini? Jangan kira karena di Zhang Group kamu punya peran, kamu kaya raya. Barang-barang ini tidak menarik buatku.
Wah, besar omong, buat aku ketawa sampai mati. Hahaha. Kamu, Terus tertawa, kenapa berhenti? Berani pukul aku? Tunggu saja. Hari ini aku akan membunuhmu. Orang-orang kemana mereka semua pergi? Apa kita bisa menyelesaikannya secara pribadi? Kalau buat keributan di sini, tidak baik untuk kamu dan ayahmu, iya kan? Kenapa takut saat kematian mendekat? Aku sangat takut, siapa yang tidak takut mati? Wah, kalian berdua benar-benar bergaya besar. Chen, bisa dibilang kamu beruntung. Untuk sementara, aku biarkan kamu, nanti aku akan habisi kamu. Iya, anggap saja kamu beruntung. Kamu harus berterima kasih sedang di sini. Meneyer, lihat anak ini. Dari atas sampai bawah, mungkin cuma seharga 200. Menurutmu dia masuk untuk mencuri atau hanya mengganggumu? Yang Xiao, semua yang datang adalah tamu. Mana ada tamu masuk toko malah dipersulit? Tenang saja, selama kamu bisa mengusir dia, keuntungannya besar buat kamu. Pak, kami menerapkan sistem VIP. Kami tidak melayani biasa. Mohon tunjukkan kartu VIP Anda. Kenapa saya tidak tahu? Toko Anda punya aturan seperti ini? Anda tidak tahu? Pikir Anda siapa? Banyak yang Anda tidak tahu. benar. Pak, silakan tunjukkan kartu VIP Anda. Saya tidak punya kartu VIP. Hahaha. Maaf kalau begitu silakan keluar. Jika tidak keluar, bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Sombong banget. Maaf, tolong keluar ya Pak. Cepat keluar. Benar. Cepat pergi. Kelihatannya manajer benar-benar ingin bersekongkol dengan yang ini. Berapakah keuntungan yang diberikannya padamu? Tuan, makanan bisa sembarangan, tapi perkataan jangan. Kata-kata bisa membawa bencana. Tahu? Manajer makan sendiri tidak baik, tidak takut mereka melaporkan ke bos? Hahaha, kamu ingin menghasut kami dengan berani? Dikasih muka tidak tahu malu. Dirimu sendiri tidak ingin menjaga muka. Kalau begitu aku bantu kamu menjaga muka. Chen, jangan bilang aku tidak memberi kesempatan. Kalau kamu beri 3 kali kepala sujud, aku bisa mempertimbangkan membiarkanmu tinggal. Bagaimana? Wah, Chen juga sudah lihat kan? Dekat keluarga Zhang, tapi akhirnya keberangkatanmu tetap tergantung pada kata-kata Xiao. Manajer, apa yang sedang dilakukan? Siapa kamu? Kapan orang luar bisa menentukan tamu pergi atau tinggal? Kapan orang luar bisa menentukan tamu pergi atau tinggal? Tuan Hu kau bercanda. Yang Xiao dan Nona Jiang adalah tamu kehormatan kami. Sedangkan orang desa ini, saya curiga dia datang ke toko kami untuk mencuri sesuatu. Bos Hu, saya adalah Yang Xiao dari grup Yang. Saya takut, saya pikir mereka. Apa tamu kehormatan ini omong? Saya serahkan toko ini padamu, dan kamu melanggar aturan. Tuan Hu. Saya bekerja keras untuk Anda, atas kerja bertahun-tahun. Tolong beri saya kesempatan kali ini. Pak Chen, silakan lihat. Pak Hu, ini orangmu sendiri bagaimana mengaturnya? Terserah kamu. Cepat bawa tamu terhormatmu pergi dari sini. Bos Hu, jangan terlalu berlebihan. Kalau saya berlebihan, Berani kamu berani pukul saya. Kamu nggak mau buka toko ini lagi ya? kamu mau berbicara banyak denganku. Pikir kamu siapa? Tanya ayahmu. Berani nggak dia? Aku ada urusan nanti. Hari ini ku lepas dulu. Tunggu saja nanti. Pak Shen, Lia, ini la baron Yang dijual kong taoiste Zhang Kepadaseya. Ternyata ini barang keluarga saya. Lalu sekarang Taois Jiang di mana? Di toko obat yang dibuka. Nona Gao sedang menahannya di sana. Kita sekarang juga ke sana. Baik. Bos Hu terlalu lama mengambil obat. Saya ada urusan, tidak bisa menunggu. Permisi. Jangan buru-buru, Guru Jiang. Bos Hu segera kembali. Ayo pergi NAK. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak keras. Apa Jiang Daoshang punya rahasia? Bahkan obat pun tidak diambil. Xiaolan, kamu tidak apa-apa kan? Kamu adalah Jiang Daoshang. Nak, dari mana muncul? Pergi, jangan menggelanji jalan. Ada yang mendengar suara gonggongan anjing?
Sekarang anjing bahkan mencuri barang. Sungguh zaman yang kacau. Nak, berani kamu menghina aku. Cari mati. Bos Hu, kamu tidak bisa mengendalikan mulut kaki tanganmu. Makan sembarangan, bicara jangan sembarangan. Aku orang kecil yang bekerja untuk Tuan Chen. Bos Hu, jika Anda tidak berani menggurus, biar saya yang mengejar anak ini. Apa? Hanya ini? Dengan kemampuan segini berani memalsukan nama Long Shoushan dan menipu orang. Sakit sekali, aku tahu salah. Tolong ampuni aku, senior. Katakan, dari mana lukisan ini dicuri? Dan kenapa berpura-pura jadi orang Long Shoushan? Senior siapa dari Long Shoushan? Aku pernah bekerja sebagai pekerja kasar di Long Shoushan dan belajar keterampilan. Kita satu perguruan. Jawab apa ditanya, aku tidak suka. Omong kosong. Silakan tanya, guru. Saya janji siap kata jujur, kalau tidak Desember Peter. Katakan, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Ini dari teman saya. Siapa? Kesabaran saya terbatas. Iya, dari Zhao Dongnan. Dia beri dan suruh jual. Saya ambil keuntungan, guru. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Anggap saja saya kentut dan lepaskan. Zhao Dongnan. Si Zhao Dongnan, adik ipar Wei Ziliang adalah pewaris grup Wei. Grup Wei sangat kuat. Keluarga Zhang harus hati-hati. Saya tahu tentang Xiao Dongnan. Anak ini suka bersandar pada dukungan dan sudah beberapa kali bentrok dengan anak buah saya. Bos Hu. Bantu saya temukan Zhao Dongnan ini. Tuan Chen, jangan khawatir. Tentang kamu. Nanti ku dengar kamu gunakan nama Long Shou menipu. Hubungi sendiri krematorium. Iya. Pergi. Tuan Chen, sudah diatur. Obat lama ku dapat kebetulan. Mohon terima dengan senang hati. Obat kuno ribuan tahun, Tuan Hu memang luar biasa. Ada apa langsung saja bicara. Tentu tak bisa menipu Anda. C'est Yadi Taole Keluarga Zhu, un tuc Mangindang, en d'Abertemu. Keluarga Ju. Bos Hu. Saya tidak menyangka keluarga tabib tua ini bertemu di tempat seperti ini. Ini mengejutkan. Tuan Chen, yang datang hari ini adalah generasi muda keluarga Zhu. Saya pun tidak menduganya. Bertemu wanita cantik itu takdir. Kurang masuk akal kalau kamu nggak main sama kami. Enya. Sialan, keluar dari sini. Mengapa Anda tidak bertanya apa identitas saya? Jalan ini berada di bawah perlindunganku. Hari ini kalau kamu nggak biarin gue puas, jangan harap mau pergi. Aduh, sakit. Lepasinku. Ini nggak ada urusan sama kamu, pergi aja. Bos besar. Berani mukul gue. Kamu berani mukul bos gue. Kamu tahu kita siapa? Gue nggak tahu, tapi ada satu hal yang pernah gue dengar, anjing yang menggigit nggak suka menggonggong. Bos, dia bilang kita anjing. Itu kamu, gue bukan anjing. Bocah, berani ganggu urusanku, aku akan habis-habisan. Haya dia. Lia siapa Berani sans tu. Siapa itu? Tuan Hu. Berani sans tu Tuan Shen. Sudah bosan ide? Tuan Hu, aku segera pergi. Chen Ye, terima kasih sudah selamatkan aku lagi. Hal kecil, tapi sebagai gadis hati-hati di luar. Jangan berkeliaran di luar lagi. Tunggu sebentar, Chen Ye. Ini undangan pesta ulang tahunku. Aku merindukanmu, jadi aku datang ke ulang tahunmu. Apakah Anda di sini untuk mengaku? Bubai seberta kamu. Kamu menepuyi nantian hari itu. Dia mengingatmu. Aku punya wanita cantik sepertimu di sisiku, bagaimana mungkin aku masih memikirkan orang lain? Lagi pula, Anda tidak ingin orang lain menindas suami Anda, bukan? Jangan bicara omong. Mudah. Benar-benar selera yang bagus. Wakel Quechua, saya perkenalkan ini. Ini adik Kessel saya. Adik junior ya. Kamu baru masuk mungkin tidak kenal saya. Saya kakak senior kamu, tapi karena beberapa alasan saya dikeluarkan oleh guru kita. Tapi jangan khawatir. Saya masih orang dari perguruan Long Shoushan. Kakek. Kemarin saya menangkap pendeta. Menyamar sebagai anggota Long Shoushan. Sudah saya tangani dengan baik. Adik seperguruan. Nanti kalau ada yang butuh bantuan dari kakak, silakan bilang. Bagaimanapun juga, kita masih satu perguruan.
Kakak seperguruan ini cukup ramah ya. Menurutku dia lebih terlihat seperti ahli dari Longshoushan daripada kamu. Apakah aku tidak hebat? Tidak tahu apakah Nona Gao mau mencoba. Semoga pemimpin keluarga sehat. Oi saudaraku. Lama tak bertemu. Hei, ini adik kecil dari Gunung Longshou yang sering aku ceritakan padamu. Oh, saudaraku, sebagai kakak, harap kamu tidak keberatan dengan satu hal. Sekarang ini banyak penipu. Siapapun bisa menjadi guru spiritual, bahkan orang biasa. Asal kamu tahu, semakin tua para guru spiritual di Gunung Longshou, semakin hebat kemampuan mereka. Anak muda ini, aku takut dia belum mengerti jalan hidupnya. Hei, Aku punya kebiasaan. Tidak buang-buang kata dengan orang yang berpikiran sempit. Tuan Shen. Anak muda tidak tahu diri. Cuma bisa mengelabui. Orang bodoh seperti Hu Guoquan. Berani datang ke rumah keluarga Ju. Tuan Chen, coba lihat ini. Bosu, lain kali cari tahu dulu sebelum datang ke saya. Tapi tanaman obat lama itu sudah saya makan, kalau keluarga Ju mau kembali, ya tunggu saya ke toilet. Keluarga Wang mengurusnya dengan baik, kalau begitu saya akan jalan-jalan. Apa yang terjadi dengan... Tidak apa-apa, lihat saja, penipu yang disebutkan tadi, berani datang ke pesta keluarga Wang, benar-benar cari mati. Hey, Tuan Muda Longsho berani datang ke pesta keluarga Wang? Tidak tahu bagaimana keamanan keluarga Wang sampai penipu masuk. Aku juga penasaran. Bagaimana kura-kura dari dalam sumur bisa merangkak masuk? Benar-benar aneh. Anak muda, terakhir kali aku tidak mempermasalahkan karena Guan Qi dan Hu Kuo. Tapi bagaimana sekarang berani-beraninya sombong? Aku kasih tahu, tidak semua orang bisa kau ganggu. Kalau Perdana Menteri kura-kura keluar bawa prajurit udang kepiting. Hanya mengandalkan orang-orang ingin membuatku ingat? Tak akan cukup. Keluarga Tsubiazanya rendah hati. Kenapa tiba-tiba hari ini bikin masalah dengan Tuan Chen? Semoga beruntung untuk... Orang ini menimbulkan masalah kemana pun dia pergi. Kau bodoh, pukul aku. Hentikan semuanya. Hai, Tuan Wang, hari ini Tuan Wang berulang tahun. Maaf mengganggu. Orang ini akhir-akhir ini suka menipu orang. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Tuan Chen. Saya sedang sibuk menggabar, orang lain dan tidak tahu Anda akan datang. Mohon maaf, Guru. Ayolah, aku pembohong. Aku tidak tahan menerima hadiahmu. Kepala keluarga Ju. Keluarga Wang kami merasa tidak pernah menyinggungmu. Kenapa harus mencemarkan tamu terhormat keluarga Wang? Tuan Wang, Anda pasti tertipu oleh anak ini. Akhir-akhir ini dia selalu menipu dan membohongi orang. Omong kosong. Ini adalah Master King Yuan dari Gunung Longshou. Kepala keluarga Ju, silakan pergi. Kami Wang tidak menyambutmu. Salah paham, ini salah paham. Maaf, tidak menjelaskan dengan baik. Hahaha. Akhir-akhir ini kepala keluarga Ju juga sedang mencari Tuan Chen, bahkan ada hadiah besar untuknya. Master. Tolong selamatkan keluarga Ju kami. Asalkan Master bersedia membantu, kami siap menyumbangkan setengah dari harta keluarga Ju. Kepala keluarga Ju, saya tidak tertarik dengan barang-barang dari keluargamu. Dan kenapa saya harus membantumu? Tabib. Saya mohon, jika Anda bisa bantu saya mengalahkan Wei Ziliang, saya bersedia memberikan obat harta karun keluarga Ju kami. Chu Huangjing kepada Anda. Obat harta karun Chu Huangjing ini bisa membantu saya memulihkan kekuatan. Kepala keluarga Ju, ini adalah... Shen, bantu keluarga Ju. Karena kepala keluarga Ju sudah tulus, maka saya akan menerimanya. Segera berterima kasih kepada Tuan. Terima kasih, Guru. Orang bermarga Ju, keluar sini. Orang bermarga Ju, berani setelah hari. Kenapa ini bawa dua pembantu? Tuan Zhao, keluarga Ju tidak seberani itu.
Tapi grup Wei mau memaksa akuisisi keluarga Ju kami, bawahan benar-benar tak bisa menerimanya. Orang Ju, kamu pikir aku datang buat berunding? Kakak iparku sudah beritahu. Hari ini aku datang buat ambil kontrak, jangan banyak omong. Kalau tidak ada kontrak, kaki kamu kuhajar. Tuan Ju, katanya anjing yang menggigit tak menggonggong. Sepertinya pepatah lama ini nggak benar ya? Kamu bilang aku anjing? Hei, aku kan gak bilang begitu. Kamu kelihatan seperti anjing penjaga. Anjing macam kamu biasanya gak gigit orang. Sudah lama gak ada yang berani bicara seperti ini sama aku, teman-teman habisin dia. Jangan dekati aku, iparku itu Wei Ziliang. Kamu bilang iparmu itu Wei Ziliang. Kamu bilang Wei Ziliang aku harus percaya? Siapa Wei Ziliang itu? Berani gak kamu kasih aku telepon dulu? Kamu kena hari ini, kalau iparku gak datang buat habisin kamu, aku ganti jadi margamu. Aku gak mau punya marga sama anjing. Mending kamu tetap bermarga Wei. Tunggu kematianmu aja. Ada apa ini, kenapa berdebut begini? Orang tua nyentrik itu gak mau tanda tangan kontrak. Dia cari orang baru yang jago, orang-orangku malah dipukulin. Kepala Zeus pernah bilang, pukul anjing harus lihat siapa tuannya. Berani-beraninya kamu sentuh orangku. Hahaha. Kepala Zeus, apa ku bilang? Ada orang yang gak mau ngaku dia anjing. Sekarang tuannya malah terang-terangan bicara. Anak Kaumen Karimati. Kamu siapa? Siapa aku gak penting. Tapi aku dengar. Kamu adalah Wei Ziliang, putra sulung keluarga Wei. Benar, itu aku. Menyewa beberapa pengawal itu jadi Tuan Wei, kamu itu tiruan. Kamu tidak tahu? Aku pernah bertemu Tuan Wei, jangan pura-pura lagi. Apakah aku benar-benar Tuan Wei? Tanya Tuan Rumah Ju. Asli atau tidak? Haha, ingatanku agak buruk. Aku juga tidak tahu. Juchang, aku beri kehormatan memanggilmu Tuan Keluarga Ju, jangan anggap ringan. Saat ini aku sedang bersikap baik, cepat pergi sebelum masalah datang. Minarik, serang dia. Sebenarnya kamu siapa? Ini Wei Ziliang, bukan? Jawab pertanyaan saya jujur, atau kamu tidak akan tahan akibatnya. Kamu tahu saya siapa, masih berani. Tuan Rumah Ju, suruh dia pergi. Ingin membiarkan keluargamu menjadi musuh keluarga. Kelihatannya kamu tidak puas ya? Begini, saya beri kamu kesempatan lagi. Siapa dari kalian yang pergi duluan dari sini? Saya akan bebaskan dia. Jangan pergi, kakak ipar, akan cari bantuan untukmu. Kenapa saya tidak bisa? Saya beri kesempatan, tapi kamu tidak bisa memanfaatkannya. Bisa jawab pertanyaan saya? Kamu siapa? Mau apa? Kalau mau uang, bilang berapa maunya. Kenal barang ini? Dari mana dapat barang ini? Tentu saja beli dari pamanmu. Barang tak berguna ini. Jujurlah, bagaimana kamu dapatkan ini? Kalau jujur, aku bisa kasih kamu kesempatan. Kamu tahu terlalu banyak, ini bisa membunuh orang. Entah membunuh atau tidak, tapi kalau mau bunuh aku bakal pilih-pilih dulu. Aku bukan orang yang sabar. Hari ini bunuh aku. Atau setelah keluar dari pintu ini, kamu dan keluarga Ju akan mati. Aku pikir, Pak Wei tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit. Aku akan bicara. Itu guruku. Guru MU. Guru Siang Tian Xiao membawaku membantu kelompok hebat. Kami pergi ke keluarga Chen, pembunuh kejam. Guru menyelundupkan lukisan dari keluarga Chen. Kamu kenal mereka? Aku tidak kenal. Tapi guruku mengenalmu. Lepaskan aku bisa membawamu menemui mereka. Kalau berani datang lagi. Aku sendiri yang akan menghubungi krematorium untukmu. Pergi saja. Terima kasih, Tuan Chen. Namun, Wei Ziliang pasti membalas dendam. Kamu membiarkannya pergi, khawatir? Tuan Rumah Ju. Wei Ziliang bisa meninggalkan Rumah Ju hari ini karena dia masih punya manfaat. Tapi setelah aku tahu apa yang ingin aku tahu atau ingin bertemu orang yang ingin aku temui, Wei Ziliang akan lenyap. Baik, Tuan Chen. Ini adalah obat berharga yang dulu aku janjikan kepada Anda.
Terima kasih. Pak Chen, mau kemana? Tunggu di... Gak usah Pak Hu, Anda balik dulu. Saya mau jalan-jalan sebentar. Oke. Yunke, kamu ngapain? Bukannya itu Chen Ye yang kamu selalu pikirkan? Cepat sana datangi. Nona Ye. Kamu di sini. Chen Ye, maaf di pesta ulang tahun saya kemarin saya nggak sempat melayani kamu. Tidak ada orang seperti saya. Cukup berpartisipasi. Kenapa Nona Ye? Saudaraku tersayang, kau menyelamatkan kami terakhir kali, kami tidak sempat mengucapkan terima kasih. Bisakah Anda masuk untuk minum beberapa minuman? Kami bersulang untukmu, saudaraku. Hei Yunke, kamu mau pergi kemana? Putri sulung saya, orang-orang memiliki 3 kebutuhan mendesak. Teruskan. APA kau benar-benar buta? Dia cantik. Apakah si cantik ingin melemparkan diri ke pelukan? Kamu sakit ya? Dari mana datangnya orang aneh ini? Kamu pikir bisa mendekati aku? Lihat diri sendiri di cermin dulu deh, sadar diri. Wah, wanita cantik ini temperamennya besar. Tapi, aku suka. Pergi. Apa yang terjadi, bro? Gak masalah, cuma mau minum bareng cewek ini. Cewek ini gak terlalu ramah ya. Cewek, kalau Kak mau cari kamu, kamu beruntung. Jeng, Boson. Kamu menabrakku, dan sekarang ingin pergi? Terlambat. Hari ini kamu harus temani aku semalaman atau bayar uang. Kamu anak-anak emo, pergi atau jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Cantik, coba tunjukkan kalau kamu tidak sopan. pas. Cepat apa yang terjadi? Yuk, jangan khawatir, akan dijelaskan nanti. Ayo pergi. Mau pergi? Tak bisa kabur hari ini. Anak kecil bawa cewek cantik ya. Bagus, seret mereka keluar. Siapa yang melakukannya? Rambut merah, mata buta. Kamu bilang siapa? Cepat pergi. Lihat dulu siapa aku. Jangan lari kalau berani. Ini belum selesai. Mereka pergi cari bantuan. Bagaimana kalau kita pergi? Pergi kenapa? Ada jagoan di sini, tak perlu takut mereka. Kau bilang, Chen si hebat. Yunke, kita tidak bisa terus merepotkan Chen. Lebih baik kita pergi saja. 2 nona besar, keterampilan saya tidak cukup. Bagaimana kalau kita kabur saja? Di tempatku, memukul sepupuku lalu pergi, tidak anggap aku, Zhao Jie. Sekarang bagaimana? Tidak menyangka orang aneh itu adalah kerabat Zhao Jie. Semua gara-gara kamu tadi bilang langsung pergi. Sekarang banyak orang, bagaimana ini? Telepon ayahku? Tapi Zhao Jie itu menantu keluarga Ju. Apakah Paman Ye datang bisa menyelesaikannya? Aku juga tidak tahu, ya. Mereka bertiga sepupuku. Tadi, brengsek ini memukulku dengan botol. Anak ini, karena sedikit keterampilan, berani menggangguku. Zhao Jie tidak akan mulai jika orang lain tidak menggangguku. Kamu tidak takut padaku. Lalu, Anak kecil, wajahmu asing bagiku. Apakah ada naga yang menyeberang sungai yang aku tidak tahu? jangan terlalu memujiku, aku hanya orang biasa. Orang menyinggung Zhao Jie tidak akan mati. Namun, akan membuatnya menderita lebih buruk dari mati. Kapan menantu seperti ini mengatakan sesuatu yang begitu hebat? Oh iya. Kamu begini bikin sakit perut. Makan gak mau kerja. Anak muda, tahu nggak kamu lagi ngomong apa? Kayaknya kamu hari ini nggak mau keluar dari sini hidup-hidup. Serang. Akutung bu siapa? Siapa yang kurang ajar berani ngomong di sini? Ayah, kenapa datang? Kenapa, ayah? Kalau aku tidak datang hari ini, nyawamu pasti hilang dan kamu juga membahayakan keluarga Ju. Pergi. Pak Chen, maaf sekali mengganggu suasana Anda karena orang tak berguna ini. Pak Chen, semua biaya Anda hari ini akan saya tanggung, dan tak hanya itu, setiap kali Anda datang ke sini. Biaya dibebankan ke keluarga Ju. Pak Ju, sebenarnya saya tidak ada masalah. Tapi kedua teman saya lumayan kaget. Awalnya takut oleh si rambut kuning itu. Lalu diancam oleh menantu Anda. Sepertinya tanpa obat yang mahal tidak akan sembuh. Anda benar, Pak Chen. Kebetulan keluarga Ju masih punya banyak obat mahal. Saya akan segera mengirimnya ke Anda. Pak Ju,
Begitu baru benar. Alamatku kamu tahu, kirim ke sana. Saya pergi dulu. Lihat sendiri. Ya. Kenapa masih di sini? Ayo pergi. Wu Yueking, jangan lupa terima kasih. Direktur Keamanan. Direktur Li, Sekretaris Menteri Keamanan. Bukan urusanmu, keluar. Aneh, pikir jadi Menteri Keamanan bisa membantumu? Dengar-dengar masih anak kemarin sore, aku usir dia dengan mudah. Kamu siapa? Tidak tahu ini kantor saya? Cepat keluar dari... Oh, ini bukan kantor Menteri Keamanan? Sejak kapan jadi milik orang yang otaknya di bawah sana? Saya Menteri Keamanan. Cepat keluar dari sini, bisa habisi kamu? Baiklah, ayo tunjukkan kemampuanmu sebagai Menteri Keamanan. Dia mantan tentara bayaran, hebat sekali. Bagaimana, takut kan? Cepat keluar. Takut kamu tak punya uang buat berobat. Cari mati ya? Sedikit kemampuan, mau jadi Menteri Keamanan? Pukul aku, kamu selesai. Pak, cepat pergi. Ini perusahaan keluarga Zhang, kalau terjadi apa? Kalian jangan harap pergi. Wu Yueking, kamu tak perlu datang lagi. Kapan urusan keluarga Zhang jadi urusanmu? Namamu Shang? Hari ini kata-kataku belaku. Siapapun tidak berpengaruh. Benarkah Lu Zhang, kamu berani sekali? Siapa lagi yang banyak omong? Bos Hang, kenapa Anda di sini? Kenapa Anda datang? Kalau tidak masuk, apakah juga akan diusir dari perusahaan? Salah paham, Bos Hang. Kapan Bos Zhang mengganti saya sebagai kepala keamanan dan kenapa saya tidak tahu? Kamu kan menteri baru itu. Kurasa kamu main-main sama aku. Diam saja. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, jangan bilang paman Lu pemegang saham. Bahkan ayahku tidak bisa menyelamatkanmu. Pergi. Maaf ya, jadi bikin malu. Kau menyuruhku datang rapat. Merindukan aku ya? Aku cuma ingin melihat apa yang dilakukan kepala keamanan yang dibayar keluarga Zhang yang tidak pernah datang kerja. Kalau memang merindukan, bilang saja yang sebenarnya. Di rumah ada orang malam ini? Jangan dibahas. Perusahaan ada masalah, mau dengar? Sudah. Kalau nggak ada masalah, saya pergi dulu. Lagi pula sekarang saya dalam 1 jam bisa puluhan juta. Makan malam bareng yuk. Makan malam bareng yuk. Kalian siapa? Ngapain? Kamu Wu Yueking, kan? Bayar utang. Saya nggak ada uang. Nanti ada, saya bayar. Tolong beri waktu beberapa hari lagi. Sudah lama kan, kalau nggak ada uang, ya? Lihat deh, badanmu lumayan. Gimana kalau kamu bikin kami senang, nanti kami kasih waktu lagi. Nggak nyangka baru keluar udah ada tontonan. Cepat pergi. Kalian teruskan, jangan peduli aku. Aku cuma mau lihat, bagaimana kalian para pria besar berani menggertak seorang gadis yang bolong begini. Tuan Shen c'est Oh, kalian kenal rupanya. Anak ini masih mau pakai gaya pahlawan penolong. Belum tentu jadi pahlawan. Aku suka memukul anjing. Bos, dia bilang kita anjing. Aku nggak tuli. Hari ini pelajaran, tidak punya keahlian, jangan ambil pekerjaan sulit. Pukul dia. Kamu baik-baik. Saya baik, terima kasih Pak Chen. Orang-orang, siapa mereka? Mereka. Saya punya utang dengan mereka. Ibu saya sedang sakit parah. Tidak punya pilihan, meminjam 50 juta dari mereka. Sekarang sudah bayar lebih dari 70 juta, tapi masih ditagih. Oh begitu. Pak Chen, saya sudah melunasi semua utang saya pada mereka. Tidak bisa begitu, orang lain adalah kreditor, bilang utang maka harus bayar. Jangan pura-pura mati. Dia masih berutang 30.000. Berapa uangnya? Kak, tolong maafkan saya. 1.500 cukup, kan? Cukup.
Karena uang sudah kamu kembalikan, sekarang kita hitung biaya lainnya. Biaya kerugian mental harusnya 10 juta. Biaya pengobatan karena dipukul 10 juta. Biaya pengobatan dipukul 10 juta. Aku bantu beresin masalah, biaya payung 4-50 juta. Oke? Tapi karena aku lihat kamu juga kesulitan, 50 juta, harga teman, bayar lalu pergi. Baiklah, aku bayar. Terima kasih, Pak Chen, karena Anda. Tidak apa-apa, kamu kan karyawanku. Aku ini kepala keamanan, melindungi kalian memang sudah tugasnya. Di luar tidak aman, cepat pulang kalau tidak ada urusan. Sekretaris Wu. Pak Chen, saya ini. Bagaimana di rumah saya, apakah badan kamu sangat tidak nyaman? Pak Chen, saya bukan. Menabrakmu dengan mobil. Situasinya darurat, tidak sempat rumah sakit, jadi saya bawa ke rumah untuk diobati. Terima kasih, Pak Chen. Pak Chen, ibuku masih menunggu di rumah sakit. Saya pamit dulu, besok di kantor saya traktir makan. Siapa yang melakukannya? Itu kepala keamanan baru, Chen Ye. Dia pacarnya Zhang Lan. Baru datang gak suka, suruh sekretarisnya godain. Dia bahkan memukulku. Benar-benar berpikir keluarga Zhang bisa berkuasa di perusahaan, tunjuk kepala keamanan juga keterlaluan, berani memukul anakku. Ayah harus balaskan dendamku, Zhang Lan bilang meski ayah pergi, dia juga akan melawan ayah, keluarga Zhang benar-benar keterlaluan. Zhang Chaoxin juga tidak berani bicara begitu padaku, hanya seorang perempuan. Jangan sombong. Besok aku akan pergi ke perusahaan bersamamu, lihat seberapa hebat si Chen ini. Tuan Shen. Ada apa langsung saja bilang. Anggap aku sebagai teman, bukan sebagai menteri keamanan. Pak Chen, kemarin aku seharusnya luka parah. Aku ingat Anda yang menyelamatkan aku, benar kan? Benar. Apa yang kamu lakukan? Pak Chen, tolong ibuku, aku bersedia melakukan apa saja asal Anda mau membantu. Baik. Baik, aku setuju, bangun dulu. Tapi aku nggak terlalu tahu kondisi ibumu, harus ke rumah sakit dulu biar tahu. Oke, terima kasih Pak Chen. Ayo pergi. Datang lagi untuk menjenguk ya. Kondisi ibumu nggak begitu baik, perlu segera dijadwalkan operasi. Pak Liu, biaya operasinya kira-kira berapa ya? 70.000? Aku yang akan melakukan operasi ini. Harga bisa kita bicarakan. Tenang, ibumu nggak apa-apa. Cuma ada pembekuan darah menyumbat saraf. Benarkah, Bapak Chen, bisa? Bisa. Anak muda, ini ruang pasien. Siapa izinkan kamu masuk? Bapak Chen ini sengaja saya undang untuk melihat ibu saya. Oh, kamu dokter? Bukan. Bukan dokter, tapi berani bicara besar di sini. Cepat pergi, atau aku panggil orang. Tidak bisa sendiri, tapi tidak biarkan orang lain. Berani harga operasi 700 juta. Siapa yang kasih keberanian kamu? Maksudmu kamu bisa? Lebih bisa dari kamu. Benar, Yue King. Sekarang penipu licik, mereka akan melakukan apapun untuk Aku sarankan kamu menjauhi orang seperti itu. Direktur Liu, Pak Chen temanku, aku percaya padanya. Biarkan dia memeriksa ibu. Obati boleh, lunasi semua utang dulu. Setelah itu bisa keluar dan menjalani perawatan. Berapa utang ibuku ke rumah sakit sekarang? 100 juta. Baik, Ashui. Dari mana kamu dapat uangnya? Kamu sebagai dokter memang suka ikut campur ya? Kamu selesai atau belum? Pergi bayar saja, sini biar aku urus. aku ingin lihat bagaimana kamu mengobati penipu. Kenapa kamu belum pergi?
Anak muda, kamu sedang membunuh. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku sudah panggil orang. Mending kamu cepat pergi. Apa yang kamu mau lakukan? Jangan datang ke sini kamu. Kenapa kalian datang? Kenapa diam? Buka pintu ini untukku. Ada masalah di sini, aku akan bertanggung jawab sendiri. Bisa nggak kamu tanggung jawab? Aku juga harus menjaga reputasi rumah sakit. Bagus anak muda, kamu berani keluar ya? Usir dia dari sini. Ibu, anak baik. Ibu nggak apa-apa lagi? Ini nggak mungkin. Berani nggak kamu sebutkan namamu? Chen ya. Siapa yang melakukan? Guru. Kalau temukan keluarga Ju, temukan dia. Harus balas demi saya. Jangan khawatir. Kalau mereka bisa bertanya tentang saya, mereka akan mencari saya. Saat itu kita akan menangkap mereka seperti ikan di dalam jaring. Tuan Shen. Ini adalah Pak Chen, orang Anda cari, Xiang Tianxiao, di kota kita. Murid ada di klub tinju keluarga, membuka tantangan untuk ahli dari jalan berbeda. sepertinya Xiang Tianxiao tahu kalau saya mencarinya dan ingin memancing saya ke sana. Kalau ingin cari mati, saya tak keberatan mengabulkan keinginannya. Pak Shen, murid Xiang Tianxiao Tonggu. Beberapa mantan tentara bayaran saya bahkan tidak bisa menang dari mereka. Kekuatan mereka pulih sepenuhnya. Seperti badut kecil yang melompat-lompat. Antar saya ke sana, sisanya tidak usah khawatir. Bawa saya saja. Hahaha, tidak ada apa-apanya. Datang lagi yang ingin mati. Bisa tidak kasih tantangan lebih? Sombong sekali. Semoga nanti kamu masih segitu sombong. Tidak tahan satu pukulan. Kalian semua majulah. Aku akan lawan 10. Berhenti. Kamu melukai muridku, Wei Ziliang, kan? Kamu pasti Xiang Tianxiao. Dengar-dengar kamu mencariku. Ya, ada beberapa hal yang perlu konfirmasi sama kamu. Mau dapat kabar dari aku? Gampang saja. Kalahkan aku, tapi peluangmu menang itu hampir nol. Begitukah? Anak muda tidak tahu diri. Hari ini biar aku ajarkan bagaimana cara bertingkah. Anak muda tidak tahu diri, hari ini biar aku ajarkan bagaimana cara bertingkah. Jangan mendekat. Pergi. Kita ini beda level. Aku merasa mengalahkanmu dengan cepat. Akan sangat memalukan bagimu. Jangan bilang aku tak beri kesempatan padamu. Dulu kamu pergi ke keluarga Chen dengan siapa? Katakan. Atau mati. Hal ini, bicara berarti mati, tidak bicara juga mati. Hari ini sudah kalah darimu, hidupku tidak ada artinya lagi. Tak ada yang bisa mengambil nyawa Xiang Tianxiao. Guru. Guru. Oh ya, Dengar-dengar kamu akhir-akhir ini dekat dengan yang namanya Chen, ya? Anak asal-usulnya nggak jelas, sebaiknya menjauh darinya. Dia bukan orang baik. He, oh ya, oh ya. He, oh ya. Ayah, kenapa? Pak Chen juga tidak tahu pergi kemana. Bagaimana ini baiknya? Chen Yi. Ayahku mengalami masalah. Kenapa? Ceritanya panjang. Ayo kita bicara di dalam. Keluarga Zhang dan keluarga Ye. Akhir-akhir ini ada orang yang tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Bahkan dokter pun tidak bisa menemukan masalah. Aku curiga ada yang menyakiti diam-diam. Menyembuhkan mereka tidak sulit. Tetapi jika tidak menemukan dalangnya, akan ada masalah lain di kemudian hari. Pak Chen. Keluarga Zhang selalu bertindak rendah hati. Apalagi kami tidak punya musuh yang sama dengan keluarga Ye. Apa sebenarnya motivasi orang ini?
Saya pikir ini ada hubungannya dengan saya. Akhir-akhir ini saya sering menyelidiki kasus keluarga Chen beberapa tahun lalu. Saya kira dalang di balik ini tidak bisa diam lagi. Kalau begitu, saya akan antar kalian berdua ke rumah sakit dulu. Sepuluh tahun lalu aku memusnahkan seluruh keluarganya. 10 tahun kemudian aku masih bisa membuatnya sebatang kara. Akan buat adik kecil ini merasakan keputusasaan, lalu menyiksanya sampai mati. Juga agar orang tua ini lihat seberapa kuat aku, Yan Xiaokang. Aku bukan tandingan Chen Ye, jadi aku harus bergantung padamu untuk sementara waktu, Yan. Tenang saja, Fu Bro, kamu aman di sini denganku, Chen Ye tidak bisa melukaimu. Bagaimana dengan orang-orang itu, sudah diatur? Sudah membuat mereka pergi sementara. Chen Ye tidak mungkin menemukannya. Baguslah. Aku belum ingin menghadapi adikku ini. Bertemu. Adik Murid. Tidak tahu apakah kamu puas dengan hadiah dari kakak? Bos Hu, bagaimana dengan hal yang saya minta untuk diselidiki? Tuan Chen, kakakmu Yan Xiaokang tiba-tiba muncul di sini 10 tahun yang lalu. Sedangkan Fu Chunhe juga tiba-tiba menjadi bos perusahaan 10 tahun yang lalu. Kali ini masalah keluarga Ye dan keluarga Zhang pasti berhubungan dengan mereka berdua. Saya paksa keluar aura aneh dari orang-orang keluarga Zhang dan Ye. Saya merasa sangat familiar. Setelah berpikir lama, saya baru ingat bahwa itu sama dengan dua orang di pertemuan keluarga Ye. Sekarang masalah ini belum bisa dipastikan kenapa Yan Xiaokang dan Fu Xiaochun berbuat begitu. Yan Xiaokang ini pasti tidak sederhana. Ini pasti ada hubungannya dengan Gunung Longshou. Pak Chen, saya menyuruh orang mencari di mana dua orang ini berada. Ada kabar, saya akan beritahu Anda. Saya ada satu permintaan lagi. Tolong minta Bos Hu untuk mengirimkan surat ini ke Gunung Longshou kepada guru saya. Ada beberapa hal yang harus saya tanyakan padanya untuk konfirmasi. Jangan khawatir, Pak Chen. Saya pasti akan mengirimkan barangnya ke tangan guru. Pak Chen, dua orang mencurigakan muncul di sekitar. Tetapi, Dua orang ini tidak ditemukan? Bagaimana Pak Chen tahu? Mereka berdua, jelas sekali sedang menjalankan tugas untuk seseorang. Mereka seharusnya menghilang dengan sendirinya sekarang. ya, Salah satu dari mereka bernama Master King Ming. Keluarga Zhang kami memang menemukan beberapa petunjuk kecil. Tapi dua tim yang kami kirim sudah diatasi olehnya. Kalau begitu, saya sendiri yang akan pergi. Kalian memusnahkan sampai habis? You can bejitu. Kami hanya ingin tahu sesuatu darimu, saya tidak tahu apa-apa. Jangan paksa saya beranjak terlalu jauh. Tapi dinding ini terlalu tinggi. Saya takut kamu tidak bisa melompati. Serangan petir dari puncak Gunung Naga. Tak kusangka punya hal semacam ini. Tuanmu tak pernah bilang. Benda semacam ini tidak berguna untukku. Sakit. Aku bisa bersabar menunggumu. Lebih baik kamu berpikir dengan jujur, jangan memikirkan. Berusaha pingsan. Sakit, sakit, aku bicara, aku bicara. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu menyakiti keluarga Ye? Dari mana datangnya energi aneh ini dalam dirimu? Xian memintaku melakukan ini. Xian. Di mana dia? Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu menyakiti keluarga Ye? Energi sejati yang aneh ini ada di dalam dirimu. Dari mana asalnya? Xian memintaku melakukan ini. Xian, di mana dia? Sekarang aku bahkan tidak tahu dia kemana. Aku baru pulang ke rumah, kalian menemukanku. Aku tahu Xian, putra sulung keluarga Xi. Beberapa tahun lalu dia meneliti tentang kultivasi, lalu tidak ada kabar lagi, tidak menyangka dia yang melakukannya. Aku sudah memberitahumu segala, tolong lepaskan aku. Melepaskanmu. Mungkin. Hah? Kenapa belum pergi? Bagaimana kamu bisa melepaskannya, Chen Ye? Walau bukan dalang, dia tetap meracuni. Aku sudah menghancurkan tenaga dalamnya. Tebak saja. Setelah dia ditangkap kita. Apakah orang-orang mereka akan melepaskannya? Pandai menggunakan tangan orang lain untuk membunuh.
Membunuhnya hanya akan mengotori tanganku. Selama kita menemukan Xian, aku yakin semuanya akan terungkap. Kau pintar menggunakan orang lain untuk membantu. Membunuhnya hanya akan mengotori tanganku. Selama kita bisa menemukan Xian ini, saya yakin semua bakal terungkap. Sudah dengar kabar, bukan? Adik separtaimu punya kemampuan tak terduga. Dia berhasil menangkap King Ming. Dia tidak tahu kalau kita di belakang layar. Kalau tidak, adik separtaimu sudah datang mencarimu sejak lama. Saudara Fu, tugas ini kuserahkan padamu. Buat King Ming menghilang. Baru-baru ini ada terobosan dalam ilmu bela. Nanti kalau aku sudah berhasil, lihat siapa yang bisa menghentikanku. Selamat ya, Saudara Yan. Dulu orang tua itu mengusirku dari perguruan, tidak menyangka dia berikan kitab ilmu kepada anak itu. Kalau bukan karena kitab ilmu Gunung Longshou itu kuat, aku sudah bunuh dia dulu. Tunggu saat aku berhasil menembus batas. Dia pasti akan mati. Guru. Di mana kamu? Ada orang mau membunuhku. Cepat selamatkan aku. Tak berguna, sudah kuberitahu semuanya. Jangan pulang. Aku di luar, bagaimana membantumu? Masalah besar kali ini, kalau aku pulang hanya akan terlibat. Biarkan saja. Guru. Kamu siapa? Orang yang akan mengambil nyawamu. Siapa? Ini aku. Guru. Kenapa kamu khawatir keselamatanmu di luar, jadi aku datang melihatmu. Kamu di sini kan, baik-baik saja. Terima kasih guru peduli. Apa yang bisa terjadi padaku? Tapi guru, kapan? Segera, kamu bisa segera kembali. Guru, kau akan membunuhku. Tahu terlalu banyak rahasia. Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Aku tahu kau tidak akan melepaskanku. Tidak menyangka akhirnya kamu menyerangku juga. Guru, aku selalu menghormatimu. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bertindak kasar padamu. Tolong serahkan surat ini kepada guru besar. Tolong pak husarkan surat ini kepada Chinyi. Tolong pak husarkan surat ini kepada Chinyi. Baiklah Tuan, akan serahkan surat ini kepada Tuan Chen. Kali ini Chen menyelamatkanku. Oh ya. Jangan bersikap bermusuhan hanya karena Chen menolong sekali. Lagi pula dia benar-benar tidak punya niat buruk terhadap keluarga kita. Dengan kemampuannya, keluarga Ye tidak memiliki apapun yang pantas dipertahankan. Bagaimana mungkin aku, Ye Nantian, kecil hati, kali ini aku mengundangnya untuk berterima kasih. Paman Ye. Kita bagian keluarga yang sama, tak perlu berterima kasih. Chen, kamu datang. Paman Ye, orang tua sering berkata ini. Tersenyum awet muda, apalagi kamu belum sehat total. Jangan marah, nanti sakit. Kesehatan tidak perlu kamu khawatirkan. Kau membantuku, aku berterima kasih. Kalau tidak, orang menjara aku, Ye Nantian, tidak tahu berterima kasih. Anak muda, bilang saja Ye Nantian akan memenuhinya jika bisa. Kalau begitu, bagaimana kalau menikahkan 11 Jun denganku? Tidak bisa, tidak bisa. Selain Shi Jun minta apa saja. Paman Ye, jangan marah. Saya hanya bercanda. Tapi Om Ye, saya ingin tahu, apa yang terjadi saat 11 Jun hilang ingatan 10 tahun lalu? Sejujurnya, saya keluarga Chen. Satu-satunya yang selamat. Apa? Pantas tuan muda keluarga Chen menghilang setelah tragedi keluarga Chen 10 tahun lalu. Jadi, kemana saja selama ini, kamu tidak ada saat tragedi itu terjadi. Paman Ye jujur. Aku sudah berlatih di Gunung Longshou selama bertahun-tahun. Karena alasan inilah aku bisa melarikan diri. Ini setelah aku punya kekuatan balas dendam, aku turun gunung untuk menyelidiki. Sejujurnya, untuk mengetahui kebenaran tahun itu, aku menaruh harapanku pada Si Jun, dia menyaksikan semua yang terjadi saat itu. Ayah, kepalaku sakit sekali. Shi Jun. Paman Ye, dia tertidur. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Hari itu, 11 Jun ada di rumah keluarga Chen. Pada waktu itu, Apa yang sebenarnya terjadi? Hari itu, 11 Jun ada di rumah Chen. Keluarga kita berhubungan baik. Karena ada urusan, aku titipkan 11 Jun di bawah perawatan orang tuamu. Tahu ada masalah di rumah keluarga Chen dan tiba. Keluarga Chen terjadi pembunuhan.
Lalu, apa yang terjadi dengan 11 Jun? Saya juga tidak tahu detailnya. Saat itu 11 Jun tidak ada di rumah Chen, tetapi dipindahkan ke tempat tersembunyi. Ketika saya menemukannya, dia sudah pingsan. Setibanya di rumah, dia mengalami demam tinggi beberapa kali. Setelah pulih, dia tidak ingat apa-apa. Saya khawatir hal ini akan terulang kembali. Jadi saya ketat padanya, kalau tidak saya tidak akan dipermainkan olehmu. Tidak menyangka kamu dari keluarga Chen. Takdir memang bisa mengejut. Terima kasih atas informasi, Pak Ye. Kalau sudah lupa. Ya sudah. Aku pasti akan menyelidiki ini. Chen Ye. Tadi di rumahku, kamu bicara apa dengan ayahku? Kenapa tiba-tiba dia begitu ramah padamu? Lalu, kenapa aku tiba-tiba tertidur? Mungkin Paman Ye merasa aku orang yang baik, jadi tidak mempermasalahkan hal yang lalu. Sedangkan kamu, kelihatannya memang suka tidur, baru ngobrol sedikit sudah tertidur. Sedangkan kamu, kelihatannya suka tidur, baru ngobrol sedikit sudah tertidur. Kamulah yang sebenarnya suka tidur. Nona Ye, Paman Ye mengutusku mengajakmu berkeliling, dan selama kamu bersamaku. Bersenang-senanglah sepuasnya, dia tidak akan menghalangimu. Ini benar-benar kata ayahku? Kamu lihat, saya ini cukup istimewa, mungkin Paman Ye sudah menganggap saya sebagai calon menantu. Kau jangan bicara sembarangan. Baiklah, mau kemana? Hari ini semua pengeluaranmu akan dibayar oleh Tuan Cheng. Kalau begitu, harus memanfaatkan Tuan Cheng. Kau benar-benar tidak berbelas kasihan, hampir semua barang dari seluruh mal dibawa pulang. Bukankah semua pengeluaran hari ini dibayar oleh Tuan Cheng, Tahanka? Hei, lihat siapa itu. Bukankah itu Tuan Besar Chen yang kamu tinggalkan? Sial sekali. Kira siapa? Lupa pelajaran terakhir, berani muncul lagi. Waktu itu pakai Hu Guoquan, si anjing tua itu buat dukunganmu, bikin kamu sombong sekali. Tapi lain kali kalau Hu Guoquan lihat aku, dia harus berlutut panggil aku, Tuan. Tapi lain kali kalau Hu Guoquan lihat aku, dia harus berlutut panggil aku, Tuan. Jadi, aku sarankan kamu ubah sikapmu terhadap aku, paham? Betul sekali. Apa kura-kura ini bisa bangkit lagi? Sialan kamu. Hei, Chen Ye, jaga mulutmu. Aku kasih tahu kamu. Ayahku setuju aku menikah Xiao. Adapun perjanjian pernikahan kita sebelumnya. Kamu jangan harap. Sangat diinginkan. Tapi aku penasaran. Siapa yang memberimu keberanian? Bertunangan dengan keluarga yang... Tidak perlu ditanya, tentu saja ayahnya yang memberinya keberanian. Kasih tahu kamu, sekarang aku adalah manajer umum grup Han. Walau sang membantu kamu, sowat? Dengan mudah aku bisa menghancurkanmu. Keluarga Han sangat kuat, ya? Kekuatan keluarga Han di atas keluarga Ye. Ayahku ingin aku bersatu dengan Han Chen dari keluarga Han, tapi rencana itu batal. Ngobrol sama orang kayak gini gak ada gunanya. Ayo pergi. Mau kabur? Gak semudah itu. Mau kabur? Gak semudah itu. Zhang tidak lagi mendukungmu. Keluarga Jiang memutuskan pertunangan. Di depanku kamu masih pura-pura? Apa yang kamu pura-pura? Tadi lihat, ada kotoran anjing di tanah. Sengaja menginjaknya, sekarang lututlah dan bersihkan sepatu gue dengan lidahmu. Lalu kamu bisa pergi, kalau tidak. Hari ini akan mati di Aduh sial. Aduh sialan kamu. Kamu benar-benar, kalau tidak nyari masalah. Tidak bakal mati. Kalimat ini, kamu menjelaskan jelas. Jangan pergi, tunggu orang, cepat datang ke sini. Kita pergi, aku tidak mau melihat keluarga Han. Oke. Berhenti, lepaskan aku, keamanan. Tangkap dia untukku. Lebih baik kalian jangan ikut campur. Ini nasihatku untuk kalian. Jangan berjuang keras demi sedikit gaji. Takut, ya? Tapi aku tidak akan melepaskanmu. Pukuli dia sampai babak belur. Tunggu. Hati-hati agar tidak melukai. Wanita cantik di sana menarik. Kebetulan bisa diberikan pada Tuan Mudahan. Orang ini menganggap dirinya penting. Kalau tidak punya kemampuan, bisa mengandalkan orang lain. Kalau tidak punya kemampuan, bisa mengandalkan orang lain. Jangan bilang padaku dia adalah orang penting. Jaga mulutmu. Kamu ingin memukulku? Dengan orang seperti ini, kamu pasti tidak lebih baik. Lihat siapa yang mengganggu orang dilindungi keluargaku. Tuan Han, Anda datang. Kepala Keamanan Keluarga Zhang, juga kenal Hu Guoquan. Hanya kepala keamanan keluarga Zhang, Zhang Lan pun harus sopan padaku. Si Jun, kamu menghilang lama.
Kemana saja? Aku khawatir. Han Chen, aku sudah bilang kita putus. Aku kemana, bukan urusanmu, kan? 11 Jun, kamu putus sama aku gara-gara cowok itu. Apa kehebatannya dibanding... Di beberapa hal. Ah, Han Chen, aku tahu kamu orang baik, tapi dulu aku sama kamu karena dipaksa ayahku. Aku sebenarnya nggak suka kamu, karena itulah aku kabur dari keluarga Ye. Bisa berhenti ngejar aku? Baik, Shijun. kalau kamu nggak suka aku, kamu bisa pergi. Han Chen. Aku bilang kamu bisa pergi, bukan dia. Kusaranin jangan cari mati. Aku mau lihat dengan apa kamu sombong. Ini beri dia pelajaran, kalau mati aku tanggung. Aku mau lihat yang tak berguna ini. Apa kamu sombong? Beri pelajaran, kalau mati aku tanggung. Pukul. Chen Ye, kamu gila? Apa mau pukul Han Xiao? Kalau pukul Hansche, pasti mati. Kamu melompat-lompat sampai sekarang. Kamu masih tidak tahu diri. Hehe. Tapi membunuhmu terlalu murah. Xiao Ge, kamu begini? Hahaha. APA ini? Ayah dari ayah disebut kakek. Xiao Ge, kembali. Aku tidak mau hahaha. Chen, pokoknya hari ini aku kalah. Kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Han tidak akan membiarkanmu. Keluarga Han akan berakhir karena kebodohanmu. Tenang, aku tidak akan menyentuhmu. Aku akan membuatmu melihat sendiri. Keluarga Han lenyap. Wang Jingkang mulai hari ini. Aku tak mau lagi mendengar nama keluarga Han. Ayo pergi. Keluarga Hanku tamat. Kenapa Chen jarang datang? Dia itu orang penting di keluarga Zhang, mana mau pedulikan keluarga kecil seperti kita. Untungnya Xiao yang orangnya baik, masih peduli sama kita. Anak datang, kamu ngomong sedikit aja. Chen duduklah. Bibilan. Hari ini aku datang cuma ingin lihat-lihat. Mungkin nanti tidak bisa sering datang. Yang Xiao dari keluarga yang gila. Keluarga yang juga sudah runtuh. Tentang Jiangwan itu. Kedepannya, lebih baik kamu nasihati dia. Ada apa dengan Xiao? Yang Xiao Hila. Keluarga yang hancur. Kamu pikir kamu siap? Aku sudah memutuskan pertunangan. Mulai sekarang aku dan keluarga ini. Tidak ada hubungan sama sekali. Bibilan, kamu tetap keluargaku kelak. Kalau tidak ada apa-apa, aku pulang. Ambillah bungkus ini. Kalau nanti ada kesulitan, bukalah, pasti akan membantumu. Kalau nanti ada kesulitan, bukalah. Pasti akan membantumu. Xiao Chen. Kembali. Biar saja. Apa nih? Hanya menteri keamanan saja, tidak ada yang istimewa. Masa depan keluarga Jiang, dan yang bersatu masih kalah sama dia. Hari ini aku merasa gelisah, seperti sesuatu akan terjadi. Cepat telepon Xiao Wan, lihat dia di mana. Apa yang bisa terjadi? Xiaowan, Uhuk, ayah, ibu. apa yang terjadi? Yang Xiao gila. Gila. Berita ini sudah pasti? Tuan Chen, sudah dipastikan. Kami semua dengar kalau Xian sudah pulang, diam-diam masuk rumah Si. Menarik. Sepertinya Xian ini sedang kena masalah. Saya ke rumah Xian menolongnya. Tuan Shen. Ini surat dari Lao Tianxi untukmu. Murid, Tian Shifu tidak ikut campur dunia. Andalkan dirimu sendiri. Kakakmu tidak beritikat baik, waspadalah. 8 kata terakhir, putus asa ada harapan, bangun dari kehancuran. Ayo kita ke keluarga Si. Ayo kita ke keluarga Si. Kalian siapa? Chen Jia, Chen Ye, datang dengan teman-teman untuk mencari seseorang di keluarga Si. Chen Jia, Kau Yui dari keluarga Chen? keluarga Sher Tak Kinal Kelu. Di sini tidak ada orang yang dicari, cepat pergi. Kalau tidak, salahkan keluarga Si jika kami tidak ramah. Apakah ada? Bukan terserah ketua keluarga Si. Xian.
Hari ini jika kamu tidak ingin keluarga si lenyap, saya sarankan kamu keluar sendiri. Jangan sakiti keluargaku, jika ada masalah datanglah padaku. Ketua keluarga si, hari ini aku datang. Ingin menanyakan sesuatu. Selama Xian bekerja sama, aku janji tidak akan melukai keluarga si. Chen juga kan? Aku tahu kamu datang untuk urusan keluarga Chen 10 tahun lalu. Selama bisa diandalkan, apapun yang ingin jika bisa diandalkan, informasi apapun yang ingin diketahui. Janji pria sejati harus ditepati. Baik. Siapa yang memerintahkanmu meracuni keluarga Zhang dan Ye? Guruku, Fu Chunhe. Fu Chunhe. Guruku. Fu Chunhe. Dulu soal keluarga Chen, tahu sebanyak apa? Fu Chunhe menangani pembantaian keluarga Chen. Pelakunya Yan Xiaokang dan Fu Chunhe. Mereka menarget Zhang dan Ye agar kamu merasakan keputusasaan. Yan Xiaokang. Bagaimana dengan kamu? Sudah pergi tapi kembali lagi. Apakah mereka memberi perintah baru? Kalau aku tidak kembali, mungkin sudah mati di tangan guruku yang baik. King Ming adalah muridku. Sebelum mati dia mengirim pesan bahwa ada yang mengejarnya. Aku sudah menduga, tak disangka Fu Chunhe benar-benar bertindak melawanku. Xian. Walaupun tidak hubungannya denganmu, tetapi kamu berpihak pada mereka. Saya tidak bisa diam saja. Ini hampir membuat keluarga Si hancur. Nantinya, saya bisa hidup seperti orang biasa. Kamu tidak bisa lari. Sembunyi-sembunyi. Sebenarnya siapa kamu? Sembunyi-sembunyi. Sebenarnya siapa kamu? Fu Chunhe. Xian adalah muridmu. Berani bertindak sekejam ini. Pengkhianat member Tehumu segalanya. Dia memang pantas mati. Aku tahu bukan tandinganmu, tapi kalau ingin bunuh aku, Fu Chunhe. Tak semudah itu, cepat kembali, masih sempat. Orang dari keluarga Ye dan Zhang. Berapa yang akan... Berani sekali kamu menyentuh mereka. Kalau aku mati, mereka semua juga harus mati. Kalau mereka kenapa-kenapa, aku nggak bakal maafin kamu. Chen Ye. Pergi ke pinggiran barat kota. Mereka bawa orang ke sana. Jangan sia-siakan dua cewek cantik ini, nanti gantian sama yang lain. Jangan sia-siakan dua cewek cantik ini, Bos, Tuan Fuzuru kita habisi mereka dulu? Chen Ye bukan pelacak, dia nggak bakal tahu kita di sini. Kalian tega bunuh dua cewek cantik? Iya juga. Sebaiknya lepaskan kami sekarang. Jika tidak, ketika Chen datang, kalian Cantik, meskipun Chen datang. Kami empat orang juga tidak. Sekarang kamu berpikir bagaimana melayani kami, jika senang, akan melepaskan kalian. Hahaha. Chen, di mana kamu uhu? Masih berpikir? lepaskan dia. Lepaskan dia. Aku akan menggilai. Lepaskan dia. Sudah diberi muka malah karimasa. Setelah selesai main, akan kubur kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berani kalian sentuh orangku, cari mati. Serang. Bilang di mana Fu Chunhe bersembunyi. Chen Ye, kalau berani bunuh aku, Tuan Yan tidak akan melepaskanmu. Seperti yang kamu inginkan. Sialan. 11 Jun. Apa kamu baik-baik saja? Yang lainnya bagaimana? Mereka pergi dengan mobil. 11 Jun. Harusnya tidak ada masalah, terkejut, kewalahan. Bawa orang-orang di mobil pulang, aku antar 11 Jun ke rumah. Baik. Orang-orang ini bertindak. Fu Chunhe berani menggunakan pengaruhnya melawan putriku. Saat si Jun bangun, akan menghancurkannya. Paman Ye, bukan aku tidak membiarkanmu balas dendam, tapi cara biasa tidak akan berhasil melawan Fu Chunhe. Biar aku yang urus ini. Jangan bunuh aku. Si Jun. Si Jun. Chen Ye, aku ingat semuanya sekarang. Dulu ayah mengirimku ke keluarga Chen. Kemudian datang beberapa orang bertopeng. Paman Chen mengantarku ke pintu keluar yang aman. Hanya aku.
Aku melihat Yan Xiaokang. Dia melepas topengnya. Paman Chen dia. Yan Xiaokang. Ternyata benar itu dia. Yan Xiaokang. Ternyata benar itu dia. Saudara Fu. Apa yang terjadi, Saudara Fu? Saat aku pergi membereskan dua orang itu, aku bertemu dengan Chen. Dia melekeiku. Tenang saja. Dia tidak mengikuti. Sekarang dia sedang sibuk mengurus dua mayat orang kasihannya. Ku bilang pada kalian, Jangan mengambil risiko. Tunggu hingga lompatan selesai, akan menghabisi mereka. Sekarang semuanya lebih sulit. Aku bisa menunggu kau melewatinya. tak kusangka Chen Ye bisa sehebat itu. Kamu harus bantu aku, kita ada di perahu yang sama. Bagaimana mungkin aku bisa tinggalkanmu, Saudara Fu? Tapi lukamu parah sekali. Ah, Bagaimana kalau aku bawa kamu ke tempat yang aman? Di mana? Kae Neraka. Orang tak berguna. Sebelumnya takut ketahuan, makanya tetap mempekerjakanmu. Tapi sekarang kamu tidak berguna lagi. Hanya bisa berharap aku cepat bisa maju. Orang yang tidak berguna. Aku takut ketahuan, jadi aku tetap mempekerjakanmu. Tapi sekarang kamu tidak berguna lagi. Hanya bisa berharap aku cepat bisa maju. Pak Chen, Yan Xiaokang Gilang. Kami mencarinya selama Apakah karena takut? Kabur, ya? tidak tahu. Terima kasih semua atas bantuan. Tapi aku pikir Yan Xiaokang pasti akan muncul. Kalau ada kabar, beritahu aku. Ya. Pak Chen, jangan khawatir. Ayahku juga begitu. Hanya Chen tidak tahu kenapa dia takut. Mengurungku lama sekali. Tuan rumah keluarga Yan menyuruh, tanpa izin tidak bisa meninggalkan keluarga Yan. Kenapa kata saya tidak didengar? Kalau Chen muncul di sini hari ini. Lihat saya tidak akan mengejarnya. Baiklah, kita pergi. Saya dengar Chen juga punya sekretaris. Lumayan cantik, hari ini kita cari dia untuk bersenang-senang. Kebetulan kita bisa periksa apakah dia menarik untuk Chen juga. Bagaimana kalau Shen Mengku, Tuan Muda? Cukup, kalau dia muncul hari ini, saya akan pastikan dia datang tanpa bisa pergi. Bagaimana kalau Chen juga muncul? Kalau dia muncul hari ini, saya pastikan datang tanpa bisa pergi. Menyetir. Chen, siapa kalian? Ini kantor Tuan Chen, silahkan keluar. Apa yang kalian ingin lakukan padaku? Tidak sangka Chen yang pecundang itu. Ternyata punya sekretaris yang luar biasa. Benar-benar sia-sia. Siapa kalian? Le Pascan Aku, Ato. Kalau tidak apa, Calotidac, Tuan Shen Takamon Biarkamp. haha. Pak Chen, bicara tentang Chen Ye pecundang, kan? Kalau dia muncul hari ini, saya akan menghancurkannya dan membuatnya melihat saya memanjakan Anda. Kenapa bengong? Buka untuk saya. Bec. Jangan mendekat. Ah. Pak Shen. Kamu Chen Yi. Berani sentuh orang saya, bicara. Bagaimana Anda ingin mati? Rakyatku berani bergerak. Berbicara. Bagaimana Anda... Sombong, tapi kamu, Chen Ye, berani mengancamku. Orang takut padamu, aku Yan Jingze, tidak takut. Yan Jingze, siapakah Yan Xiaokang bagimu? Ini ayahku. Kudengar kau mengirim orang untuk mencarinya. Tidak perlu mencarinya. Anda tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Hancurkan dia. Ya, memang lumayan hebat. Tapi di depan Tuan Muda, masih kurang. Sudah selesai pertunjukan? Tidak mungkin kamu baik-baik saja. Anaknya Yan Xiaokang cuma segini. Sialan berisik banget. Jangan bunuh aku. Bisa tidak bunuh kamu, tapi harus bilang padaku. Yan Xiaokang di mana? Kalau nggak bunuh aku bawa kamu temui dia. Yan Xiaokang benar-benar anak baik. Aku yakin setelah kamu mati, dia akan berterima kasih padamu. Yan Xiaokang benar-benar punya anak baik, aku yakin setelah kamu mati.
Dia akan berterima kasih padamu. Orang tua itu memang sudah harus mati. Bisa mati di tanganmu, Tuan Chen, adalah kehormatannya. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Akan menyuruh mengantarmu ke sana. Tentang dia tidak akan muncul lagi. Terima kasih, Tuan Chen. Ayo, tunjukkan jalannya. Baik. Saudara, kita akhirnya bertemu lagi. Pengkhianat Long Shoushan, pantaskah kau jadi saudara? Kita hanya musuh. Hari ini kau pasti mati. Saudara, dengan kau atau dengan orang-orang lemah di sekelilingmu. Kau tahu mengapa? Haruskah kubunuh keluargamu, Chen? Saudara, hari ini kuberimu kejelasan. Biarkan aku mati. Saat anakmu dan orang-orang keluarga Yanmu mati, kenapa aku tidak melihatmu muncul? Kau bicara tentang mereka yang tidak berguna. Kau bicara tentang mereka yang tidak berguna. Dibunuh olehmu hanya membuktikan bahwa mereka tak berguna. Aku, Yan Xiaokang, kapan pernah peduli tentang hal itu? Kau gila, kau benar-benar gila. Chen Ye, kau tahu di tempat kumuh Long Shoushan itu. Berapa lama aku menghabiskan waktu di sana? 20 tahun, 20 tahun penuh. Apa yang aku dapatkan dari ketidakpuasan orang tua itu? Dia tidak mau memberiku rahasia tersebut. Tapi, kamu baru saja naik ke gunung, dia langsung memberimu rahasia tersebut. Lalu bagaimana? Karena berlatih teknik terlarang Gunung Longshou, mereka mengusirku dari perguruan. Layak mendapatkan ini, apa kurangnya aku dibandingkan denganmu? Aku cemburu, aku marah. Jadi kamu memang karena itu menghabisi seluruh keluarga Chen-ku? Ya, memang karena itu, aku ingin orang tua itu tahu betapa kuatnya aku. Kenapa kamu mendapatkan semua ini? Kamu banyak bicara. Kalau ingin bertarung, mari kita lakukan. Biar kulihat kemampuanmu. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Tenaga luar biasa. Kamu sampai pada tingkat ini. Itu Fu Chunhee. Dia sudah memberikan segalanya untukku. Yan Xiaokang, aku pikir kamu masih punya rasa kemanusiaan. Tak disangka kamu benar-benar kejam. Hahaha. Minang Yadi Raja, Kala Pekundang. Kontribusi Fu Chunhee kehormatan. Kalau orang tua itu datang, aku tetap akan membunuhnya. Aku pikir ilmu rahasia sangat kuat, tapi ternyata tidak sebegitu hebat, Chen Ye. Hari ini aku akan tunjukkan padamu bagaimana mereka kubunuh, seperti yang kualukan pada seluruh keluarga Chen. Yan Xiaokang, kalau berani hadapi aku. Yan Xiaokang, kalau berani hadapi aku. Chen, ingin cepat mati ya? Kalau begitu, kubuat kau senang. Tuan Shen. Hahaha. Orang tua, sudah lihat belum? Inilah murid paling banggamu. Mati di tanganku begitu saja. Guru. Muridku. Bisa melihatku berarti kamu dalam situasi sulit. Memicu Bailong Yu milikmu. Guru. Yan Xiaokang, aku ingin kembali. Yan Xiaokang, dia. Aku sudah prediksi kamu akan berada di situasi hari ini. Aku ingin kembali. Yan Xiaokang. Aku sudah memprediksi kamu akan menghadapi situasi hari ini. Batu giok naga putihmu tersembunyi bintang berharga dunia. Hanya ketika kamu dalam krisis hidup dan mati, barulah bergabung denganmu. Ini yang disebut guru sebagai bangkit dari keputusasaan. Bangkit setelah hancur. Semoga kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mendalami dunia ini.
Kamu pasti wanita Chen Ye kan? Aku paling tahu cara menghargai wanita. Jangan khawatir. Kamu masih punya putri keluarga Ye. Kamu tidak akan mati. Aku akan menyayangi kalian untuk Chen Ye. Yan Xiaokang, kamu tidak akan punya kesempatan untuk itu. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kamu jelas sudah tidak bernapas. Bagaimana bisa seperti... Yan Xiaokang, harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan mengerti kata-kata yang ditinggalkan guruku. Sekarang, sudah siap untuk mati? Ah. Kamu gak mungkin punya kekuatan ini, kenapa? Murid memberi hormat kepada guru. Kelihatannya kali ini turun gunung kamu banyak mendapat keuntungan. Sekarang dendam sudah terbalas. Selanjutnya ikut guru berlatih dan warisi gunung kepala naga ini. Guru, saya kembali kali ini bukan untuk belajar sama Anda. Anak nakal, mau lakukan apa? Saya mau turun gunung. Menikah.